Zhao Yi dan Zhao San meraung dan segera mengejar, sementara hanya Zhao Er yang mempertahankan kecepatan aslinya. Keempatnya memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan Zhao Si adalah orang pertama yang melaju, tiba di depan Nalan Jingyi mendahului orang lain. Saat itu, Nalan Jingyi telah berbalik. Ia menggigit bibir bawahnya, wajahnya berlinang air mata, tampak sangat menyedihkan, membuat orang ingin melindunginya pada pandangan pertama. Zhao Si telah bersama banyak kultivator wanita, tetapi ia memiliki ketertarikan khusus pada wanita seperti Nalan. Ia segera membuka tangannya dan berteriak penuh semangat. Sayang, jangan terburu-buru, kakakmu akan memanjakanmu sebentar lagi. Nalan Jingyi mengangguk malu-malu, lalu memejamkan mata, tampak sangat tenang. Begitu Zhao Si menghampirinya, ia menepuk kantong penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah jimat. Jimat itu menyala, berubah menjadi pedang kecil sepanjang sekitar setengah kaki, yang bersiul saat melesat ke arah Zhao Si. Keduanya begitu dekat sehingga Zhao Si bahkan tidak sempat bereaksi sebelum pedang terbang itu menembus dadanya, membunuhnya seketika. Zhao Yi dan Zhao San, yang mengejar mereka, langsung ketakutan. Zhao Er mempercepat lajunya, menyalip kedua pria itu, dan meraung marah, "Gadis kecil, kau benar-benar membunuh saudara keempatku. Akan kubunuh kau." Setelah itu, ia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, memanggil tombak panjang, lalu merapal mantra padanya. Tombak itu berputar dengan cahaya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan dalam sekejap mata, tombak itu tiba di depan Nalan Jingyi. Zhao Yi dan Zhao San juga bereaksi, meraung, dan melancarkan serangan ganas ke Nalan Jingyi. Berkat usaha gabungan ketiganya, jimat yang dikendalikan Nalan Jingyi dengan cepat runtuh. Nalan Jingyi mendongak ke arah keluarga Nalan, setetes air mata jatuh dari matanya, dan tersedak, "Kakek buyut, cucumu belum memenuhi keinginanmu." Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya dan memukul puncak kepalanya, ingin mengakhiri hidupnya. Tepat pada saat itu, Nalan Jingyi merasakan angin sepau-sepau di sampingnya, dan tangannya yang terangkat tiba-tiba dipegang oleh seseorang. Jantung Nalan Jingyi berdegup kencang, dan ia segera menatap ke depan. Ia melihat 3 orang yang baru saja mengalahkan jimat itu dan terbang ke arahnya, yang semakin memperdalam kebingungannya. Ia menoleh dan melihat wajah yang familiar, membuatnya terdiam sejenak. Kemudian, serpihan ingatannya menyatu dengan pria di hadapannya, mengingatkannya pada namanya. Ia berseru, "Han Jien." Setelah menyebut nama itu, Nalan Jingyi merasa ada yang janggal. Lagi pula, ia sudah lebih dari 30 tahun tidak bertemu orang itu, tetapi penampilannya sama sekali tidak berubah. Memikirkan hal ini, Nalan Jingyi segera mengganti pertanyaannya, "Apa hubunganmu dengan Han Jien?" Tanpa sadar ia mempertimbangkan kemungkinan mungkinkah orang itu putra Han Jien. Tatapan Nalan Jingyi tertuju pada pria itu, menyadari bahwa ia adalah seorang kultivator pembentukan fondasi tahap akhir di alam kesempurnaan agung. Ia merasa ada yang tidak beres. Han Jien baru mencapai tahap pemurnian Qi ketika ia pergi, dan dalam 30 tahun, akan sulit baginya untuk mencapai tingkat ini. Jika ia benar-benar putra Han Jien, kultivasinya tidak mungkin setinggi ini. Nalan Jingyi kemudian teringat ayah Han Jien. Sebuah pikiran yang, begitu muncul, bahkan ia menganggapnya menggelikan. Jika ia benar-benar ayah Han Jien, kemungkinan besar ia adalah seorang pria tua berusia di atas 50 tahun. Pemuda yang muncul saat itu bukanlah putra Han Jien maupun ayahnya, melainkan Han Jien sendiri. Han Jien tidak menyadari bahwa kemunculannya telah membangkitkan begitu banyak asosiasi di benak Nalan Jingyi. Ia melepaskan tangannya, memberinya tatapan menenangkan, lalu berbalik ke arah 3 sosok yang mendekat dan dengan dingin mengucapkan satu kata, "Enyahlah." Mendengar ini, mereka bertiga terkejut. Hati Nalan Jingyi bergejolak karena emosi yang bergejolak. Baru saja, saat Han Jien menatapnya, ia langsung mengenali tatapan itu. 30 tahun telah berlalu. Meskipun waktu telah mengubah banyak hal, serpihan-serpihan yang terpendam dalam ingatannya tak dapat dihapus. Nalan Jingyi tak akan pernah melupakan tatapan Han Jien, karena jauh di dalamnya tersimpan begitu dingin dan kejam. Tatapan Zhao San menyapu Han Jien, dan setelah menyadari bahwa ia baru berada di tahap akhir kesempurnaan agung dari alam pembentukan fondasi, ia tersenyum sinis dan mencibir, "Kaulah kultivator nakal pertama yang berani mengatakan hal seperti itu di wilayah kerajaan Zhao. Bukankah kau ingin berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan si cantik?" Pada titik ini, ia tiba-tiba melanjutkan, "Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu harga yang harus kau bayar untuk berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan si cantik." Zhao Yi membalas dengan sinis, "Buat apa buang-buang waktu bicara dengannya? Ayo kita bunuh saja dia bersama-sama." Tatapan Zhao Er menggelap. Kecepatan Han Jien muncul melebihi ekspektasinya. Dalam ingatannya, hanya ahli tahap inti emas yang mampu menunjukkan kecepatan seperti itu. Namun, setelah merenung lebih lanjut, ia menyadari hal itu mustahil. Kultivator tahap pendirian fondasi sangat langka di antara para kultivator nakal, apalagi ahli tahap inti emas. Zhao Er tidak percaya seorang ahli tahap inti emas akan membela seorang wanita.
Lagi pula, Han Jien tampaknya baru berusia awal 20-an. Mencapai tahap pendirian fondasi di usia semuda itu saja sudah merupakan perjuangan, apalagi mencapai tahap inti emas itu mustahil. Oleh karena itu, keraguan terakhir Zhao Er pun sirna. Ia merapal mantra pada tombak yang melayang di depannya, lalu, di bawah kendali indera ilahinya, menyerang Han Jien. Kau sedang mencari mati. Sosok Han Jien sedingin es. Dengan satu pikiran, pedang hijau kecil yang melayang di bawah kakinya bersiul dan melesat langsung ke arah mereka bertiga. Melihat Han Jien hendak bergerak, Nalan Jingi segera mengingatkannya. Hati-hati, mereka bertiga sangat terampil. Han Jien mengabaikan kata-katanya. Dengan satu pikiran, pedang hijau kecil itu menembus dada Zhao San. Kemudian, dalam sekejap, pedang itu muncul di hadapan Zhao Yi, menembus dadanya juga. Semua ini terjadi terlalu cepat. Begitu cepat sehingga sebelum senjata ajaib ketiganya mencapai Han Jien, dua di antara mereka sudah mati. Mata Zhao Er membelalak ketakutan. Tanpa berpikir dua kali, ia berbalik dan berlari. Takut pedang hijau kecil itu akan menyusulnya jika ia terlalu lambat. Namun, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan pedang hijau itu? Kilatan cahaya hijau muncul di belakangnya, dan pedang itu menembus dadanya, membunuhnya seketika. Kemudian, pedang hijau itu berkelebat berulang kali, dan jiwa ketiga pria itu bahkan tak sempat meninggalkan tubuh mereka sebelum mereka musnah sepenuhnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Han Jien memanggil 4 kantong penyimpanan di tangannya, dengan cepat menghapus keempat jejak indera ilahi. Dari salah satu kantong, kilatan cahaya biru muncul, dan jiwa Zhao Si terbang keluar. Setelah berubah menjadi wujud rohnya, ia melihat 4 mayat tergeletak di tanah, berteriak ketakutan, dan mencoba melarikan diri. Han Jien meraihnya dan menuangkan kekuatan spiritual yang sangat besar ke dalam dirinya. Di bawah serangan kekuatan spiritual tersebut, tubuh rohnya menyusut semakin kecil, hingga hanya seukuran ibu jari. Kekuatan jiwa di dalam tubuh rohnya sangat redup, seolah-olah akan lenyap kapan saja. Han Jien berbalik dan menyerahkan tubuh roh Zhao Si kepada Nalan Jingi, yang masih linglung, dan berkata, "Jika kau ingin bertanya sesuatu, kau bisa bertanya padanya." Nalan Jingi tercengang. 30 tahun yang lalu, meskipun Han Jien kuat, ia tak mampu membunuh seorang kultivator pendirian yayasan hanya dengan jentikan tangan. Namun kini, Han Jien telah menjadi begitu kuat sehingga membunuh seorang kultivator pendirian yayasan semudah menghancurkan semut, atau bahkan lebih mudah. Menghancurkan semut membutuhkan tangan, tetapi membunuh keempat orang ini hanya membutuhkan pikiran. Mereka akan langsung mati. Jika tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Nalan Jingi tidak akan pernah percaya bahwa kultivator pendirian yayasan bisa sekuat ini. Nalan Jingi percaya jika ia bertemu 1 atau 2 kultivator pendirian yayasan, ia bisa membunuh mereka. Namun, jika ia bertemu 4 sekaligus, ia hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Bahkan jika ia bisa membunuh 2 kultivator, itu akan jauh lebih sulit daripada yang dilakukan Han Jien dengan mudah. Ketika Han Jien berbicara kepadanya, Nalan Jingi belum pulih dari keterkejutannya. Mulutnya terbuka lebar, cukup besar untuk memuat telur. Setelah sekian lama, Nalan Jingi akhirnya tersadar dari kejadian tadi. Ia melihat Han Jien memegang tubuh roh Zhao Si yang ambruk dan menyerahkannya kepadanya. Ia tergagap, "Senior." Cara Han Jien membunuh orang tadi begitu mengejutkan hingga tanpa sadar ia menganggap Han Jien sebagai seorang senior. Begitu selesai bicara, Nalan Jingi teringat bahwa Han Jien juga seorang kultivator pendirian fondasi, dan cepat-cepat mengubah kata-katanya. "Han Jien, kenapa kau memberikannya kepadaku?" Tatapan mata Han Jien menajam, dan dia berkata, "Apakah kamu tidak ingin mencari tahu kebenarannya?" Mendengar ini, mata Nalan Jingi berkobar dengan amarah yang tak terkira. Ia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, mencengkeram tubuh roh Zhao Si dan berteriak dengan marah, "Bicara! Mengapa agama negara mengincar keluarga kita? Jika tadi ia malaikat yang baik hati, amarah yang ia tunjukkan sekarang bagaikan iblis dari neraka terdalam." Ketika Zhao Si dicengkeram Nalan Jingi, jiwanya hampir runtuh. Ia buru-buru memohon ampun, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Niat membunuh Nalan Jingi semakin kuat, dan ia berkata dengan dingin, "Kalau kau tidak bicara, percayalah, aku akan membunuhmu sekarang juga." Dari sorot matanya, jelas terlihat bahwa ia tidak bercanda. Zhao Si tak punya pilihan selain buru-buru berkata, "Aku akan bicara, aku akan menceritakan semuanya." Ia tak berani berhenti sejenak dan segera berkata, "Setelah Paman Zhao Gen meninggal, tetua tertinggi memerintahkan keluarga kami untuk menyelidiki siapa yang dihubungi Han Jien sebelum ia melarikan diri ke sekte Tangshuan. Setelah bertahun-tahun menyelidiki, akhirnya kami mengetahui bahwa keluarga Nalan telah melihat Han Jien dan memberinya sepotong kayu pemelihara jiwa." Nalan Jingi sedikit terkejut dan berkata, "Hanya karena hal kecil ini, kau ingin menghancurkan klan kami?" Ia masih anak kecil yang polos dan bahkan tidak terpikir untuk bertanya kepada Zhao Si mengapa Han Jien dan Zhao Feimen begitu membenci satu sama lain. Han Jien mengerutkan kening dan bertanya,
Berapa banyak orang yang kau bawa kali ini? Apa tanggung jawab mereka? Jika kau menyembunyikan apapun, percayalah, aku akan mengambil nyawamu sekarang juga. Zhao Si melirik Han Jien. Tetapi saat ia bertemu pandang dengan Han Jien, ia merasa semangatnya hampir runtuh. Ia buru-buru berkata, 3 ahli tahap jiwa baru lahir datang. Mereka membunuh kepala keluarga Nalan lalu pergi. 4 ahli tahap inti emas datang. Mereka bertanggung jawab atas pembunuhan kultivator tahap inti emas di dalam klan. Ada lebih dari 30 kultivator tahap pembentukan fondasi seperti saya, yang sebagian besar bertanggung jawab atas pembunuhan kultivator tahap pembentukan fondasi. Ada hampir 100 kultivator tahap pemurnian Qi, yang bertanggung jawab atas pembunuhan sisanya. Dengan satu pikiran, Han Jien melepaskan kekuatan dahsyat kepada Zhao Si. Hanya dengan sekali sentakan, kesadaran Zhao Si runtuh. Ia bahkan tak sempat memohon ampun sebelum aja menjemputnya. Nalan Jingyi terkejut dan bertanya, kenapa kau membunuhnya? Saat Zhao Si dibunuh oleh Han Jien, gadis lugu dan cantik ini marah. Tetapi baru setengah jalan ia tiba-tiba teringat bahwa Han Jien bisa membunuh 4 orang hanya dengan lambaian tangannya. Ia segera menyesuaikan nada bicaranya agar lebih tenang. Takut jika ia berbicara dengan nada seperti itu, Han Jien akan membunuhnya dalam kemarahan. Han Jien mendengus dingin dan berkata, apa gunanya menyimpan orang seperti itu? Ayo pergi. Kemana? Tanya Nalan Jingyi. Tanpa berpikir panjang, Han Jien berkata, pergilah ke keluarga Nalan. Nalan Jingyi kembali tertegun, tatapan tak percaya terpancar di matanya. Ia berkata, kau, apa yang kau katakan kembali ke keluarga kami? Saat itu, melihat ekspresi tenang Han Jien, ia tiba-tiba meninggikan suaranya beberapa kali. Berkata, bos, apa kau mengerti situasi saat ini? Masih ada 4 ahli tahap inti emas di sana. Bukankah bunuh diri kalau kita pergi? Benarkah? Han Jien mengangkat bahu. Kau akan tahu nanti saat kau sampai di sana. Saat itu, Nalan Hai tidak hanya memberinya kayu pemelihara jiwa, tetapi juga memperkenalkannya kepada sekte Tang Xuan. Ia harus membalas kebaikan itu. Han Jien adalah pria yang berprinsip teguh, dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang menyinggung perasaannya lolos begitu saja. Ia pasti akan membalas kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Sekalipun ia tidak bertemu Nalan Jingyi hari ini, Han Jien pasti akan pergi ke keluarga Nalan untuk membalas kebaikan itu di masa depan. Nalan Jingyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak akan pergi. Kakek buyutku sudah bersusah payah mengirimku keluar. Jika aku pergi dan tidak pernah kembali, bukankah kakek buyutku akan mati sia-sia? Han Jien menatap mata Nalan Jingyi dan bertanya, kamu kurang percaya padaku? Nalan Jingyi menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berkata, bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja pihak lain terlalu kuat. Ayo cepat kabur. Han Bei mengangkat kepalanya, melirik ke langit, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia berkata dengan yakin, jangan khawatir, aku tidak akan mati. Nalan Jingyi berkedip, dan bertanya dengan ragu, apakah kamu benar-benar yakin? Han Jien mengangguk dan berkata, kalau kau tidak mau melihat orang-orang itu mati, kabur saja sendiri. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Melihat sosok Han Jien yang semakin menjauh, Nalan Jingyi merasakan kedamaian yang aneh. Ia menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Entah Han Jien mampu membunuh para kultivator dari agama negara atau tidak, ia siap untuk pergi. Keluarganya sudah meninggal. Apa gunanya ia hidup sendiri? Tentu saja, ia tidak percaya Han Jien mampu membunuh seorang kultivator inti emas. Ia hanya berpikir Han Jien bertindak gegabah. Han Jien menunjuk pedang hijau kecil yang melayang di depannya, dan pedang itu bersinar terang dengan cahaya hijau. Ia bergerak dan melangkah ke pedang terbang itu. Nalan Jingyi terbang ke sisinya dan dengan hati-hati memeriksa pedang hijau kecil itu. Semakin ia mengamati, semakin terkejut ia, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, kau sudah menyempurnakan senjata sihir semu ini sekali? Senjata sihir semu adalah harta langka di tangan para kultivator di bawah tahap inti emas. Han Jien benar-benar pernah menyempurnakannya sekali. Mengingat waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan senjata sihir, Nalan Jingyi tak kuasa menahan napas. Ia sungguh tak habis pikir bagaimana Han Jien bisa menyelesaikan penyempurnaan itu dalam waktu sesingkat itu. Keduanya belum terbang jauh ketika Han Jien mengerutkan kening dan berkata, kau terlalu lambat. Biar aku yang menggendongmu. Nalan Jingyi sedikit terkejut, lalu menyadari sesuatu, menyilangkan tangan di dada, dan bertanya dengan panik, kau, bagaimana kau akan membawaku terbang? Sebenarnya, kecepatan terbangnya tidak lambat, ia termasuk di antara para kultivator pendirian fondasi terbaik. Namun, dibandingkan dengan Han Jien yang mengerikan, kecepatannya jauh terlalu lambat. Tidak ada sedikitpun kecabulan di mata Han Jien saat dia berkata dengan tenang, jika kau ingin melihat seluruh keluargamu mati, terbanglah perlahan. Nalan Jingyi mendesah, lalu memejamkan matanya, tanpa seolah-olah dia siap dipetik sesuka hatinya. Dengan kibasan lengan panjangnya,
Han Jien melepaskan embusan angin yang menyapu Nalan Jingi hingga merapat, menariknya ke sisinya. Ia kemudian memeluknya dan melesat pergi. Kecepatannya sungguh menakjubkan. Nalan Jingi, yang dipeluknya, hanya bisa merasakan desiran angin di telinganya. Bahkan tanpa membuka mata, ia tahu dari suara angin bahwa Han Jien beberapa kali lebih cepat darinya. Ini pertama kalinya Nalan Jingi dipeluk seorang pria, dan jantungnya berdebar kencang. Aroma maskulin yang tercium dari Han Jien membuatnya merasa sangat aman. Saat itu, ia merasa aneh bahwa Han Jien adalah makhluk paling kuat di dunia, dan selama ia bersamanya, kesulitan terbesar sekalipun dapat diatasi. Ribuan mil jauhnya, di tanah tempat keluarga Nalan tinggal, api berkobar dan asap tebal mengepul. Tempat ini dulunya merupakan tempat yang paling ramai, tetapi kini, teriakan pembunuhan menggema di mana-mana. Deretan rumah yang tertata rapi dilalap api, asap tebal membubung ke langit, terlihat jelas hingga bermil-mil jauhnya. Penduduk sekitar, yang menyaksikan pemandangan ini, meskipun tidak menyadari apa yang telah terjadi dalam keluarga Nalan, semuanya mengerti bahwa keluarga Nalan telah tamat. Dalam sekejap, banyak orang berkumpul dan mulai membahasnya dengan nada pelan. Apa yang terjadi dalam keluarga Nalan? Mengapa semua rumah mereka terbakar? Apalagi yang mungkin terjadi? Mereka pasti telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka hina. Keluarga Nalan punya pengaruh besar di Zhao. Orang macam apa yang bisa menghabisi mereka? Saya diberitahu oleh seorang kerabat dari jauh bahwa mereka telah menyinggung agama negara, dan agama negara ingin mengusir keluarga Nalan dari negara Zhao. Astaga! Mereka telah menyinggung agama negara. Sekarang tak seorang pun bisa menyelamatkan mereka. Saat itu, Han Jien terbang di atas kepala sambil menggendong Nalan Jingi. Nalan Jingi mendengar percakapan itu dan tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Membayangkan anggota keluarganya dibantai oleh para pengikut agama negara membuatnya menangis terseduh-seduh. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Dan dengan keberanian yang meluap, ia meraih pakaian Han Jien dan berkata dengan suara pelan, Han Jien, bisakah kau membantuku? Bantuan apa? Jawab Han Jien dengan tenang. Secercah keraguan melintas di mata Nalan Jingi. Namun kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata, jika kau bisa menghabisi sekte Zhao Fei, mulai hari ini, aku, Nalan Jingi, akan menjadi wanitamu. Wajah Han Jien tetap tanpa ekspresi, seolah-olah ia sudah menduganya akan mengatakan ini. Ia menjawab, aku tidak tertarik padamu. Lagi pula, ada monster tahap Naschen Soul di sekte Zhao Fei. Apa kau pikir aku bisa menghancurkan mereka dengan kekuatanku saat ini? Nalan Jingi tahu ini mustahil. Menghela napas, lalu melanjutkan, kau tak perlu menghancurkannya sekarang. Jika kau punya kekuatan untuk menghancurkannya nanti, bantu aku menghancurkan sekte Zhao Fei. Bagaimana? Kita lihat saja nanti. Han Jien tidak memberikan jawaban langsung, hanya samar-samar. Nalan Jingi menggigit bibir bawahnya, bingung, dan bertanya, kamu benar-benar tidak tertarik padaku? Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang, di bagian terdalam dari jalan terpencil. Seorang pria parubaya berpakaian putih berdiri di depan gua Xiao Yuyao. Ia tampak berusia awal 30-an, tetapi auranya sangat kuat, jelas menunjukkan bahwa ia adalah seorang ahli tahap inti emas. Ia mengamati formasi di luar gua, dan beberapa kali mencoba mengirimkan jimat transmisi, tetapi selalu gagal. Akhirnya, ia berkata, adik junior, aku sudah menemukan keberadaannya. Xiao Yuyao melesat ke depan gua. Tanpa mengaktifkan formasi, ia berbicara melaluinya, kemana dia pergi? Bahkan ia tidak menyadari kekhawatiran dalam suaranya saat berbicara. Dan dia yang ia maksud tak lain adalah pria yang tak terlupakan oleh Xiao Yuyao Han Jien. Pria parubaya berpakaian putih itu mendesah dan berkata, dia melewati kerajaan Zhao. Tujuannya seharusnya adalah kekaisaran Ming. Xiao Yuyao mengetahui sesuatu tentang latar belakang Han Jien dan langsung menduga bahwa Han Jien mungkin akan kembali untuk membalaskan dendam orang tuanya. Jadi dia berkata, kakak senior jiwa naga, bisakah kau membantuku? Long Hun berhenti sebentar, lalu berkata, adik perempuan, apakah kamu ingin aku membantunya secara diam-diam? Xiao Yuyao berkata, dengan tingkat kultivasi Han Jien saat ini, tidak akan sulit baginya untuk membunuh seorang kultivator inti emas. Jika dia benar-benar pergi ke sekte Tianming, kemungkinan besar akan muncul seorang leluhur jiwa baru lahir. Pada saat itu, dia pasti akan terbunuh. Wajah Long Hun menggelap, dan ia berkata dengan nada kesal, adik junior, adik muda yang baru saja dibunuh oleh Han Jien. Meskipun ia pantas mendapatkannya, Han Jien tetaplah musuh sekte. Dan saat ini, kau malah ingin aku menyelamatkannya? Jika guru leluhur tahu, kau seharusnya lebih tahu daripada aku apa konsekuensinya. Pada titik ini, ia mengganti topik pembicaraan dan melanjutkan. Lagi pula, jika seorang ahli tahap jiwa baru lahir muncul, dengan tingkat kultivasiku, bisakah aku menahannya? Xiao Yuyao berkata, kakak senior, aku tahu kau telah menguasai teknik boneka darah. Bahkan jika kau bertemu dengan ahli tahap jiwa baru lahir,
kau tidak akan terbunuh. Jiwa naga tidak menjawab pertanyaan Xiao Yuyao, memilih untuk tetap diam. Ia berkata, adik junior, aku hanya ingin tahu satu pertanyaan, apakah tindakanmu sepadan? Xiao Yuyao tersenyum pahit dan bertanya balik, kau tahu mengejarku takkan menghasilkan apa-apa, tapi kau masih saja menungguku. Apa itu sepadan? Long Hun menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku setuju. Dengan sekejap, dia terbang menjauh. Negara Zhao, 100 mil jauhnya dari keluarga Nalan di udara. Han Jian sepertinya tidak mendengar Nalan Jingyi dan tidak menjawab. Hal ini membuat Nalan Jingyi frustrasi. Ia sangat percaya diri dengan penampilannya. Hampir semua pemuda di keluarganya diam-diam jatuh cinta padanya. Mengapa kecantikannya tidak berpengaruh pada Han Jian? Apakah standar Han Jian terlalu tinggi? Atau ia memang tidak menyukai wanita? Bagi Han Jian, 100 mil hanyalah sekejap mata. Sementara Nalan Jingyi masih merenungkan mengapa Han Jian tidak tertarik padanya. Ia telah tiba di sebuah kota kecil di luar kompleks keluarga Nalan. 30 tahun yang lalu, Han Jian bertemu Nalan Jingyi di sini. Saat itu, kota itu ramai, tetapi sekarang, jalanannya sepi. Semua orang telah melarikan diri ketika para penanam agama negara menyerang. Begitu Han Jian tiba di atas kota, 2 kultivator tahap pemurnian Qi muncul. Salah satu dari mereka berteriak, siapa kau? Pergi sekarang. Ini bukan tempat untukmu. Orang yang satunya menyadari bahwa Han Jian dan Nalan Jingyi sama-sama kultivator pendirian fondasi, dan melembutkan nadanya. Berkata, senior, tolong cepat pergi agar tidak terluka saat pertarungan. Kata-katanya terdengar sopan di permukaan, tetapi makna tersiratnya jelas. Ada seorang kultivator inti emas di sini. Jika kau tidak pergi dan terluka, atau bahkan terbunuh, kau tidak akan bisa menyalahkan orang lain. Justru karena pakar agama negara hadir, keduanya, meskipun tahu Han Jian adalah seorang kultivator pendirian fondasi, tidak menganggapnya serius. Di wilayah kerajaan Zhao, para murid sekte Zhao Fei tidak takut pada kultivator manapun. Bahkan jika seorang kultivator inti emas muncul, mereka memiliki Grandmaster yang mendukung mereka. Apa yang perlu mereka takutkan? Mendengar kata-kata mereka, Nalan Jingyi, yang sedari tadi memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan marah, Han Jian, bantu aku membunuh mereka. Setelah berkata demikian, karena takut Han Jian tidak akan menurutinya, Nalan Jingyi segera mencium pipi Han Jian. Lalu berkata dengan suara selembut dengungan nyamuk, aku tidak peduli kenapa kau tidak tertarik padaku. Akan kukatakan lagi, asal kau membantuku membunuh mereka semua, aku akan menjadi milikmu. Han Jian terkejut saat Nalan Jingyi menciumnya. Lalu tersenyum kecut. Saat itu, salah satu dari mereka mengenali Nalan Jingyi dan berseru, kamu Nalan Jingyi, bagaimana kamu masih hidup? Kau bodoh. Nalan Jingyi mencibir sambil menatap dingin ke arah mereka berdua. Setelah mengatakan ini, Nalan Jingyi masih merasa tidak puas. Mungkin karena Han Jian ada di sisinya. Ia penuh percaya diri dan mencibir. Kalian sudah gila? Kehadiranku di sini berarti semua sampah yang mengejarku sudah mati. Apa? Keempat paman seniorku sudah mati? Mata murid itu terbelalak tak percaya. 2 orang di hadapannya hanyalah kultivator pendirian fondasi. Bahkan bekerja sama, mereka tak mungkin membunuh 4 paman senior dalam waktu sesingkat itu. Tiba-tiba, ia merasakan firasat buruk. Tepat saat ia hendak berbalik dan melarikan diri, ia merasakan nyeri yang tajam di dadanya. Melihat ke bawah, ia melihat lubang seukuran ibu jari di dadanya, dari mana darah mengucur deras. Seorang kultivator lain terkejut dan berteriak ke langit, Paman Guruang, di sini. Dia tiba-tiba berhenti saat mengikuti jejak kultivator lainnya, sebuah lubang berdarah juga muncul di dadanya. Kilatan cahaya hijau muncul di udara, dan sebilah pedang hijau kecil muncul di hadapan Han Jian. Ia melirik kultivator pendirian fondasi yang terbang ke arahnya dan berkata kepada Nalan Jingyi dalam pelukannya, apakah kau akan menyelamatkan orang lain, atau kau akan ikut denganku? Nalan Jingyi sangat ingin menyelamatkan rakyatnya, tetapi ia terluka parah dan pasti akan mati jika bertemu dengan seorang kultivator pendirian fondasi. Setelah banyak pertimbangan, ia merasa lebih aman dalam pelukan Han Jian dan menggelengkan kepalanya. Berkata, aku tidak mau pergi. Aku ingin tinggal bersamamu. Han Jian mengangguk, dan dengan pikiran, pedang hijau kecil yang melayang di depannya melesat lurus ke depan. Bersamaan dengan itu, ia mengeluarkan pedang terbang biasa dari tas penyimpanannya dan menginjaknya, lalu melesat maju. Tanpa pedang hijau kecil di bawah kakinya, kecepatan terbang Han Jian melambat drastis. Pedang hijau kecil di depannya berkelebat dan muncul begitu saja di hadapan kultivator pendirian fondasi. Sebelum kultivator itu sempat melancarkan serangan, ia tewas di bawah pedang kecil itu. Para pengikut agama negara tercengang ketika Han Jian membunuh seorang kultivator pendirian fondasi dengan satu pukulan. Banyak kultivator pemurni Qi menggosok mata mereka dengan panik, mengira mereka berhalusinasi. Saat Han Jian terbang ke depan, para kultivator jatuh dari langit, jiwa mereka berhamburan.
Baru kemudian semua orang menyadari bahwa seorang kultivator mengerikan telah tiba. Energi spiritual Nalanhai benar-benar habis, membuatnya tak mampu lagi merapal mantra. Menghadapi artefak magis yang mendekat, ia hendak menutup mata dan menunggu ajal tiba-tiba merasakan hembusan angin bertiup dari belakang, menerjangnya. Ia secara naluriah membuka mata, lalu menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia percayai seumur hidupnya. Kultivator yang membunuhnya memiliki lubang seukuran ibu jari di dadanya. Ia menatap punggung Nalanhai, pupil matanya melebar, seolah-olah ia sedang menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan. Kemudian, tubuh kultivator itu jatuh dari langit. Di udara, tepat ketika jiwanya hendak meninggalkan tubuhnya, kilatan cahaya hijau muncul, dan kepalanya meledak. Di tengah kabut darah yang mengepul, jiwanya tercerai-berai. Nalanhai tercengang. Kultivator macam apa ini? Begitu kejam dan mampu membunuh dengan satu pukulan? Dua pikiran terlintas di benaknya. Pertama, keluarga Nalan telah diselamatkan. Kedua, siapakah orang yang telah memilih untuk menentang agama negara ini? Lawan itu bisa langsung membunuh seorang kultivator pendirian yayasan. Mereka pastilah seorang ahli tingkat inti emas. Ia tidak bisa membayangkan ahli tingkat inti emas mana yang bersekutu dengan keluarga Nalan. Dipenuhi keraguan, Nalanhai berbalik, dan ketika dia melihat dua orang terbang dengan kecepatan tinggi, dia tertegun lagi. Setelah sesaat terdiam karena tertegun, Nalanhai tersentak, matanya berkilat terkejut. Dalam radius 100 kaki dari Han Jien, para kultivator berjatuhan dari langit satu demi satu. Baik mereka murid tahap pemurnian Ki maupun kultivator tahap pembentukan fondasi. Mereka semua tewas seketika, tanpa daya untuk melawan. Indra ketuhanan Nalanhai mendarat pada Han Jien, dan ketika ia merasakan bahwa Han Jien baru berada di tahap akhir pembentukan fondasi, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat kakek buyutnya yang kebingungan, Nalan Jingi tak kuasa menahan tawa dan melambaikan tangan. Kakek buyut, aku di sini. Kepribadiannya hampir tak berubah selama 30 tahun terakhir. Ia masih riang dan tak peduli. Bahkan Han Jien pun sulit memahami bagaimana ia masih bisa tertawa dalam situasi seperti ini. Nalanhai memelototinya dan berkata dengan kesal, aku melihatmu. Setelah itu, ia melintas di depan Han Jien, menatapnya dari atas ke bawah sejenak, lalu berkata dengan ragu, kau Han Jien. Haha. Nalan Jingi berbaring di pelukan Han Jien, tertawa terbahak-bahak hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Wajah Nalanhai menjadi gelap, dan dia berteriak dengan tajam, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan kakek, dia bodoh, kata Nalan Jingi sambil tertawa. Kalau dia bukan Han Jien, lalu siapa dia? Ayah Han Jien? Oh. Nalanhai tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata ini, dan tatapannya tertuju pada Han Jien, menunggu jawaban Han Jien. Han Jien memiliki kesan yang baik tentang pria tua di hadapannya dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Berkata, senior, saya memang pemuda yang dulu. Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah murid sekte Zhao Fei yang sedang bertarung tak jauh darinya. Kilatan cahaya putih muncul dan memasuki tubuh pria itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Tangan lawan, yang sedang membentuk segel tangan, berhenti, lalu ia jatuh dari langit. Setelah melihat jari kekuatan spiritual, Nalanhai yakin. Mantra ini sangat sulit dikuasai, dan mustahil mantra ini muncul pada ayah dan anak secara bersamaan. Namun, ia sangat penasaran dengan penampilan Han Jien yang tidak berubah. Tetapi setelah berpikir sejenak, ia merasa lega. Di dunia kultivasi, pil tingkat 4 seperti pil pemelihara awet muda memiliki efek memperbaiki penampilan seseorang, dan beberapa ramuan langka dan berharga juga dapat memberikan awet muda. Meskipun hal-hal ini langka, dengan kesempatan yang tepat, seseorang mungkin masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Nalanhai tersenyum kecut dan melambaikan tangannya. Berkata, Han Jien, aku dulu menganggapmu setara denganku. Sekarang, kultivasimu setara denganku, dan sihirmu jauh melampauku. Kenapa kau begitu jauh? Han Jien tidak berbasa-basi dan berkata, saya mengerti. Nalanhai tertawa dan hendak berbicara ketika Nalan Jingi tiba-tiba berkata, kakek, kalian berdua tidak perlu sungkan-sungkan. Biarkan Han Jien yang melakukannya. Sambil berbicara, ia menepuk bahu Han Jien, mengangkat kedua tinjunya yang kecil, dan, dengan ekspresi ingin membuat masalah, berteriak, Han Jien, bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun lolos. Tatapan Han Jien tertuju pada Nalan Jingi, seolah berkata, apakah kamu masih ingin berada dalam pelukanku? Meskipun sikapnya tanpa acuh tak acuh, Nalan Jingi sebenarnya cukup pintar. Ia terkekeh dan berkata, tidak, aku ingin tetap di pelukanmu dan melihat bagaimana kau membunuh orang-orang jahat ini. Nalanhai, yang berdiri di samping, tak tahan lagi. Ia terbatuk pelan dan berkata, Jingi, jangan ganggu. Bagaimana dia bisa melawan musuh kalau kau terus-terusan bergantung padanya seperti ini? Nalan Jingi menjulurkan lidahnya, dengan enggan meninggalkan pelukan Han Jien, cemberut mulutnya yang kecil, tampak tidak senang.
Han Jien menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Nalan Hai, lalu sosoknya melesat dan ia melesat maju. Kemanapun ia pergi, baik murid pemurnian Qi maupun kultivator pembentukan fondasi, mereka semua terbunuh hanya dengan satu serangan. Para kultivator di sekitarnya, yang takut dibunuh, memilih untuk melarikan diri tanpa ragu saat melihat Han Jien mendekat. Namun, bagaimana kecepatan mereka bisa dibandingkan dengan Han Jien? Kilatan pedang terbang hijaunya sudah cukup untuk membunuh mereka. Bahkan kultivator dari kejauhan pun dapat dengan mudah dikalahkan oleh satu serangan jari energi spiritual dari Han Jien. Lebih dari 60% dari 100 lebih kultivator dibunuh oleh Han Jien dalam sekejap mata. Mereka yang masih hidup ketakutan, takut Han Jien akan terbang. Akhirnya, salah satu kultivator tak kuasa menahan diri dan berteriak, "Semuanya, kita tidak perlu takut padanya. Dia hanya satu orang, dan kekuatan spiritualnya akan habis cepat atau lambat. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia." Dengan sikap hidup atau mati, para kultivator itu serentak mengendalikan artefak sihir mereka dan menyerang Han Jien. Dalam sekejap, garis-garis cahaya menyambar langit, terbang ke arah Han Jien dalam pertunjukan yang besar dan luar biasa. Wajah Han Jien tampak serius dan tanpa ekspresi. Sambil mengendalikan pedang hijau kecilnya, ia mengangkat kepalanya dan dengan cepat menunjuk ke area di depannya. Setiap kali mengetuk, seberkas cahaya putih dilepaskan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 jari energi spiritual dilepaskan, berubah menjadi garis-garis lurus putih yang terbang menuju lebih dari 10 kultivator. Kecepatan jari-jari energi spiritual itu sungguh mencengangkan. Sebelum artefak magis itu sempat mendarat di Han Jien, cahaya putih memasuki tubuhnya, membunuhnya seketika. Para kultivator yang tidak terkena jari-jari energi spiritual pun tak luput dari nasib mereka. Pedang hijau kecil itu dengan cepat merenggut nyawa mereka. Sebelum puluhan artefak magis mencapai Han Jien, pemiliknya telah tewas, dan artefak magis berbagai bentuk berjatuhan dari langit satu demi satu. Meskipun Nalan Jingyi agak siap, dia masih terpana oleh pemandangan di depannya. Bergumam, "Sangat hebat, sangat menakjubkan." Nalan Hai muncul di sampingnya dalam sekejap, tersenyum sambil bertanya, "Menyesal sekarang?" "Menyesal apa?" Nalan Jingyi tercengang, tidak mengerti arti di balik kata-kata itu. Nalan Hai melirik Han Jien yang tak jauh darinya dan berkata perlahan, 30 tahun yang lalu, jika kau berinisiatif untuk bersamanya, dia mungkin sudah menjadi menantu keluarga Nalan." Nalan Jingyi tidak setuju dengan pernyataan ini dan berkata sambil tersenyum kecut, "Kakek buyut, apa kau tidak lihat? Dia sama sekali tidak tertarik padaku." Nalan Hai melambaikan tangannya dan berkata, "Kau salah. Setiap pria punya sisi lembut. Penampilanmu termasuk yang terbaik di seluruh benua. Dengan keuntungan sebesar itu, jika kau menurunkan statusmu dan berinisiatif untuk mengejarnya, kau mungkin tidak akan gagal." Ia menghela napas dan melanjutkan, "Jika 30 tahun yang lalu, kau mungkin punya kesempatan jika kau berinisiatif, tapi sekarang mustahil." Nalan Jingyi tahu itu mustahil, dan bertanya, "Kakek buyut, menurutmu orang seperti apa dia?" Entahlah. Nalan Hai telah melihat banyak orang, tetapi ia tak bisa melihat Han Jien. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara berat, "Kalau tidak salah, setelah hari ini, kita mungkin takkan pernah melihatnya lagi." Hatinya tak seharusnya ada di sini. 10 mil jauhnya dari keluarga Nalan, di sebuah pegunungan, 4 kultivator inti emas sedang mengepung seorang anggota keluarga Nalan yang kuat. Pria itu berlumuran darah, berwajah pucat, dan energi spiritualnya hampir habis. Mata Nalan Tian dipenuhi keputusasaan. Ia menghela napas, menatap ke arah keluarganya, dan saat itu, ia melihat Han Jien membunuh semua kultivator tingkat rendah dari sekte Zhao Fei. Han Jien tertawa dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka sekte Zhao Fei Mu akan mengalami hari seperti ini." Wajah keempat pria itu menggelap, dan mereka semua menatap ke arah keluarga Nalan. Kemudian ekspresi mereka berubah drastis. Mereka meraung dan secara bersamaan mengendalikan senjata-senjata magis di depan mereka, menyerang Nalan Tian. Tawa Nalan Tian semakin keras, kilatan tekad terpancar di matanya. Kemudian, energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi kacau. Dengan ledakan keras, tubuhnya meledak, gelombang kejut dahsyat membawa tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya dan berhamburan ke segala arah. Nalan Tian menyadari kondisi fisiknya, ia berada di ambang kematian. Karena kematian tak terelakkan, ia memutuskan untuk memberikan pukulan mematikan sebelum ajal menjemputnya. Karena itu, ia memilih untuk menghancurkan inti emasnya sendiri. Menghancurkan inti emasnya sendiri bisa dibilang merupakan bentuk kematian yang paling kejam. Bukan hanya jiwanya yang akan tercerai-berai, tetapi juga dikatakan bahwa bahkan dengan kekuatan supernatural sekalipun, mustahil untuk mengumpulkan pecahan-pecahan jiwa yang tercerai-berai di udara setelahnya, karena jiwanya telah tercerai-berai. Bagaimana mungkin ada pecahan-pecahan jiwa? Keempatnya terlalu dekat dengan Nalan Tian, dan karena tergesa-gesa, mereka segera merapal mantra untuk melindungi diri. Meskipun reaksi mereka cepat, mereka masih menderita luka ringan akibat benturan tersebut. Wajah mereka berubah marah,
Mereka bertukar pandang dan langsung menyerang Han Jien. Mereka ingin melampiaskan semua amarah mereka padanya. Dari keempatnya, Zhao Zhong memiliki tingkat kultivasi tertinggi, mencapai tahap akhir alam inti emas, sementara tiga lainnya baru berada di tahap awal inti emas. Melihat tingkat kultivasi Han Jien, mereka tidak menganggapnya serius. Mereka percaya bahwa sekuat apapun seorang kultivator tahap pendirian fondasi, mereka tidak akan pernah bisa menandingi seorang kultivator inti emas, dan perbedaan tingkat kultivasi tersebut tidak dapat dijembatani oleh mantra tingkat lanjut. Dalam sekejap mata, keempat pria itu sudah berada di belakang Han Jien. Ketika Han Jien berbalik, ketenangan Zhao Zhong lenyap saat melihatnya, digantikan oleh kengerian yang luar biasa. Zhao Zhong mengenali Han Jien dan mengingat kemampuan Han Jien untuk membunuh kakak laki-lakinya, tanpa sadar mundur selangkah. Saat dia melangkah mundur, ketiga orang lainnya dipenuhi keraguan, dan salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakak senior Zhao, ada apa denganmu?" Sekilas kepanikan melintas di mata Zhao Zhong, tetapi segera lenyap. Ia melambaikan tangan dan berkata, "Bukan apa-apa." Kemudian, ia menatap Han Jien dengan saksama dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu Han Jien?" Han Jien tidak terkejut pihak lain bisa menebak identitasnya. Dia telah membunuh Zhao Gen, dan mungkin sebagian besar ahli di sekte Zhao Fei telah melihat potretnya. Tentu saja, tebakan Han Jien tidak sepenuhnya benar. Sebagian besar ahli di atas tahap inti emas di sekte tersebut telah melihatnya, tetapi tiga orang sebelumnya merupakan pengecualian, karena mereka baru mencapai tahap inti emas dalam 10 tahun terakhir. Ketiganya hanya pernah mendengar nama Han Jien tetapi belum pernah melihat potretnya. Jadi mereka tidak mengenalinya ketika mereka melihatnya. "Jika kau pikir aku Han Jien, maka aku Han Jien," kata Han Jien dengan tenang, ekspresinya tidak berubah. Mendengar nama Han Jien, kebingungan ketiga pria itu semakin menjadi. Mereka merasa pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak ingat persisnya. Kultivator yang bertanya sebelumnya bertanya lagi, "Saudara senior Zhao, siapa sebenarnya Han Jien ini?" Dua pria lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke Zhao Zhong, menunggu jawabannya. Zhao Zhong menarik napas dalam-dalam, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Matanya dipenuhi amarah saat menatap Han Jien. Ia berkata dengan suara dingin, "Dialah yang membunuh kakak laki-lakiku." "Apa? Orang itu dia?" kata salah satu dari mereka. Orang lain, menyadari sesuatu, bertanya dengan bingung, "Saya dengar dia hanya seorang kultivator pemurnian Qi. Jadi seharusnya bukan orang yang sama." Orang terakhir mengangguk setuju, berkata, "Bahkan seorang kultivator dengan akar spiritual bintang 10 pun butuh beberapa tahun untuk menerobos dari tahap pemurnian Qi ke tahap pembentukan fondasi. Dengan bakatnya yang minim, itu mustahil." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Konon katanya dia tidak memasuki lembah 9 surga. Jadi mustahil baginya untuk menerobos secepat itu." Wajah Zhao Zhong menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, "Cukup, kalian semua diam." Mendengar ini, ketiganya langsung terdiam, bertanya-tanya mengapa Zhao Zhong begitu marah. Han Jien mengangkat pergelangan tangannya dan menunjuk ketiga orang di sebelah Zhao Zhong, sambil mendengus dingin, "Kalian bisa mati sekarang." Salah satu dari mereka mencibir dan berkata, "Sombong sekali. Meskipun kami tidak tahu bagaimana kau membunuh kakak seniormu, karena sekarang kau di sini, kau harus tetap di sini." Tanpa basa-basi lagi, Zhao Zhong mengaktifkan indera ilahinya, menyebabkan artefak magis yang melayang di depannya tiba-tiba membesar. Kemudian, artefak itu berubah menjadi palu raksasa, yang ia lemparkan ke arah Zhen Hanbin. Han Jien menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan 10 jimat, dan melemparkannya ke arah Zhao Zhong. Bersamaan dengan itu, ia mengeluarkan segel giok dao surgawi, menyalurkan indera ilahinya ke dalamnya, lalu berteriak pelan, "Berubahlah menjadi perisai." Dalam sekejap mata, segel giok dao surgawi berubah menjadi perisai raksasa. Palu raksasa itu menghantam perisai, dan dengan suara retakan yang keras, perisai itu hancur berkeping-keping. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalam palu lenyap, membuatnya tumpul dan tak bernyawa. Han Jien mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram penusuk itu, seraya melepaskan jari energi spiritual darinya. Jari energi spiritual mendarat di palu dan lenyap. Indera ketuhanan Zhao Zhong yang menyelimuti palu menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, langsung dilahap oleh energi yang terkandung di dalamnya. Di saat yang sama, Zhao Zhong memuntahkan seteguk darah, wajahnya memucat. Ia mengangkat tangan kanannya dan berteriak pada penusuk itu, "Kembalilah padaku." Bagaimanapun, palu itu adalah senjata ajaib kelahirannya. Bahkan jika semua jejak indera ketuhanannya dilahap, ia masih bisa memanggilnya ke sisinya. 3 jari energi spiritual telah mencapai ketiga kultivator itu, tetapi mereka tidak menganggapnya serius, mengangkat tangan mereka untuk meraih cahaya putih. Ketiganya melakukan kesalahan fatal, mereka meremehkan lawan mereka. Jika pertarungan sungguhan terjadi, bahkan jika Han Jien bisa membunuh mereka, ia akan membayar harga yang mahal. Namun, hal ini membuat pertempuran jauh lebih mudah.
Ketiganya sedikit gemetar dan sempat kehilangan kesadaran. 10 jimat berkelebat di udara, berubah menjadi wujud 9 burung surgawi. 6 diantaranya terbagi menjadi 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 2 ekor, langsung menuju ke arah ketiga kultivator dan langsung muncul di belakang mereka. Kemudian, 2 burung surgawi bertabrakan, menciptakan ledakan keras. Ketiga kultivator, yang sudah terluka ringan dan tanpa pertahanan apapun, langsung terpental, tubuh mereka berubah menjadi hujan darah yang jatuh dari langit. Darah berceceran di tubuh Zhao Zong. Tepat saat ia hendak melepaskan jurus pamungkasnya, 3 gelombang kejut menghantamnya secara bersamaan. Wajah Zhao Zong menjadi gelap, dan ia buru-buru mengeluarkan beberapa harta sihir pertahanan dari tas penyimpanannya, meletakkannya di depannya. Tak lama setelah ia menyelesaikan pertahanannya, 4 burung mistik 9 surga yang tersisa tiba di belakangnya, menyebabkan ledakan lain. Serangkaian suara ledakan terdengar saat harta sihir pertahanan Zhao Zong runtuh satu demi satu. Gelombang kejut menghantamnya, membuatnya batuk darah. Zhao Zong sangat terkejut. Ia tahu Han Jian kuat, tetapi ia tidak menyangka Han Jian sekuat ini. Ia sendiri adalah ahli tahap inti emas, namun ia tak berdaya melawan Han Jian. Jimat-jimat binatang itu terlalu mengerikan, begitu mengerikan sehingga Zhao Zong kehilangan keberanian untuk terus bertarung. Pada saat itu, Zhao Zong hanya punya satu pikiran dalam benaknya, berlari secepat yang dia bisa, sejauh mungkin. Begitu Zhao Zong terluka, tanpa ragu, ia memukul dadanya dengan telapak tangannya, menyemburkan seteguk esensi darah. Ia menyentuh esensi darah itu, dan kabut darah yang tebal langsung memenuhi udara di sekitarnya. Kabut darah itu melesat dan memasuki tubuhnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tangan Zhao Zong membentuk segel tangan, berubah menjadi seberkas cahaya darah yang terbang lurus ke kejauhan. Mantra yang ia gunakan adalah teknik melarikan diri darah, teknik terbang tercepat di antara seni melarikan diri, yang menghabiskan esensi darah dengan mengorbankan kecepatannya sendiri. Mau kabur? Tatapan Han Jian menajam, lalu ia melangkah ke pedang hijau kecil itu, berubah menjadi seberkas cahaya hijau, dan segera mengejar. Rumah keluarga Nalan telah hancur. Awalnya dihuni puluhan ribu anggota keluarga, kini hanya tersisa kurang dari 100 orang. Bencana dahsyat ini telah melenyapkan keluarga Nalan. Kepala keluarga tahap Naschen Soul mereka telah wafat, semua tetua tahap Golden Core mereka terbunuh, dan di antara para kultivator tahap Foundation Establishment, hanya Nalan Hai dan Nalan Jingyi yang selamat. Sisanya sebagian besar adalah pelayan dan pembantu rumah tangga, dengan kurang dari 10 kultivator tahap pemurnian Qi yang tersisa. Sejak awal pertempuran, murid-murid Zhao Fei memfokuskan serangan mereka pada para kultivator keluarga Nalan, dengan mudah menghabisi orang-orang biasa. Inilah sebabnya mengapa para pelayan dan pembantu rumah tangga merupakan proporsi yang besar dari 100 kultivator yang tersisa. Saat itu, para penyintas tercengang menyaksikan Han Jian mengejar Zhao Zong yang melarikan diri. Sebelumnya, mereka hanya pernah mendengar tentang kultivator inti emas yang memburu kultivator tahap pendirian fondasi. Kini keadaan berbalik. Dan bukan itu saja. Dari kemunculan Han Jian hingga pengejarannya, waktu yang dibutuhkan kurang dari setengah batang dupa telah berlalu. Namun ia telah membunuh begitu banyak kultivator dalam waktu sesingkat itu. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tak seorang pun akan percaya apa yang mereka lihat. Para murid pemurnian Qi, selain takjub, juga merasakan kegembiraan di mata mereka. Mereka mengepalkan tangan, diam-diam bersorak untuk Han Jian, berharap ia akan membunuh Zhao Zong. Ekspresi Nalan Hai rumit. Selain terkejut, ia merasa lega. 30 tahun yang lalu, ketika ia bertemu Han Jian, jika ia tidak mengenali jari roh, mereka mungkin akan benar-benar bertarung. Han Jian memiliki jimat yang begitu mengerikan. Jika mereka benar-benar bertarung, peluangnya untuk menang hampir nol. Nalan Jingyi melihat ke arah Han Jian pergi dan bertanya, "Kakek, apakah menurutmu Han Jian bisa membunuhnya?" Mendengar hal ini, Nalan Hai menjawab dengan yakin, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Zhao Zong tidak akan hidup lebih lama dari hari ini. Zhao Zong melesat cepat di udara, rasa ngerinya semakin menjadi-jadi di setiap langkah. Ia berasumsi bahwa bahkan kultivator pendirian fondasi terkuat pun tak mampu terbang secepat itu, dan ia bisa dengan mudah berlari lebih cepat dari mereka. Namun, melihat Han Jian semakin dekat, ia menyadari bahwa kultivator pendirian fondasi bisa seganas ini, membunuh seorang kultivator inti emas dengan kekuatan angin sepal-sepal. Zhao Zong menatap langit dan tersenyum getir. Ia tahu ia tak mungkin bisa lolos hidup-hidup ke sekte itu, jadi ia berhenti dan menoleh ke arah Han Jian, lalu berkata perlahan dan penuh pertimbangan, "Han Jian, kau lebih kuat dari yang kubayangkan. Senjata ajaibmu itu pastilah harta karun sihir semu yang legendaris. Aku mengagumimu karena mampu memurnikan harta karun sihir semu sejauh ini." Ia kemudian mengganti topik pembicaraan, melanjutkan, "Namun, sekalipun kau bisa membunuhku, kau akan membayar harga yang mahal." Sambil berbicara, tangannya bergerak cepat, membentuk segel tangan, dan auranya melonjak. Aliran cahaya melesat dari tangannya, melayang di depannya.
Saat Zhao Zhong berhenti terbang, Han Jian juga berhenti, menciptakan jarak di antara mereka. Alisnya berkerut, dan ia menyalurkan indera ilahinya ke dalam segel giok dao surgawi. Setetes cairan spiritual melayang di hadapannya, dan ia menelannya. Energi spiritual yang terkuras di dalam tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, kembali ke kondisi optimalnya dalam sekejap mata. Seperti yang kita semua tahu, setiap tetes cairan spiritual mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa. Bahkan seorang kultivator Nas Chen Sol pun dapat memulihkan sepenuhnya kekuatan spiritual yang telah dikonsumsinya setelah meminumnya. Meskipun konsumsi cairan spiritual oleh Han Jian mungkin tampak seperti pemborosan bakatnya, sebenarnya tidak. Kekuatan spiritual yang tidak terkonsumsi di dalam cairan tersebut akan menyatu dengan meridiannya, mengubah tubuhnya dan membuatnya semakin tangguh. Konon, jika seorang kultivator mengonsumsi cairan spiritual ini setiap hari, tubuhnya akan mengalami transformasi yang luar biasa. Pertahanannya menjadi seperti binatang iblis, sehingga sulit ditembus oleh mantra biasa. Namun, jumlah cairan spiritual di dunia ini sangat terbatas. Banyak ahli tahap Nas Chen Sol mungkin bahkan tidak mampu menghasilkan setetes pun, apalagi mengonsumsinya setiap hari. Selain Han Jian, seorang kaya baru dengan kekayaan melimpah, mungkin tidak ada yang akan menyia-nyiakannya seperti itu. Cairan spiritual mungkin tidak terlalu berarti bagi Han Jian, tetapi bagi para kultivator, itu adalah harta yang tak ternilai. Jika Han Jian bersedia menjualnya, bahkan dengan menggunakan senjata sihir tahap Nas Chen Sol sebagai gantinya, banyak tokoh kuat kemungkinan akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan tempat itu. Han Jian memulihkan kekuatan spiritualnya dan menunjuk Zhao Zhong berulang kali. Jari-jari kekuatan spiritualnya melesat lurus ke arah Zhao Zhong. Wajah Zhao Zhong menggelap, dan ia menggerakkan tangannya lebih cepat, membentuk segel tangan. Lalu ia berteriak, api surgawi memusnahkan dunia. Ruang di depannya berubah menjadi dunia merah menyala, dengan api merah berkobar seperti lava. Di bawah kendali Zhao Zhong, api itu dengan cepat melesat menuju lokasi Han Jian. Pada saat yang sama, jari energi spiritualnya telah mencapai api. Zhao Zhong tertawa terbahak-bahak, Han Jian, sekuat apapun teknik jarimu, kau takkan bisa mematahkan mantraku. Ia mengatakan ini, tetapi ia khawatir Han Jian telah mengeluarkan jimat binatang itu. Energi spiritualnya sudah habis. Jika beberapa buru mistik 9 surga lagi datang, ia pasti akan mati. Ekspresi Zhao Zhong berubah drastis begitu ia berbicara. Jantungnya berdebar kencang, dan ia berseru ngeri. Bagaimana mungkin? Sihir macam apa ini? Ia merasakan dengan indera ketuhanannya bahwa cahaya putih yang terbang ke dalam api belum menghilang, melainkan langsung menuju ke arahnya. Dalam sekejap mata, cahaya putih itu mengenai tubuhnya. Ia tak berani melawan dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Berharap api akan membakar Han Jian sampai mati sebelum cahaya putih itu menangkapnya. Ide Zhao Zhong bagus, tetapi mustahil untuk diterapkan, kecepatan api tak tertandingi oleh jari energi spiritual. Tepat saat ia berbalik untuk melarikan diri, sebuah jari energi spiritual memasuki tubuhnya. Tubuh Zhao Zhong yang melayang membeku di udara, seolah membeku karena panas. Jari energi spiritual pertama dengan cepat menyerap ke dalam tubuh Zhao Zhong, seketika melenyapkan sisa-sisa energi spiritual terakhir di dalam dirinya. Tanpa dukungan energi spiritual, tubuh Zhao Zhong jatuh dari langit. Saat ia jatuh, ia mendapatkan kembali mobilitasnya. Tepat saat ia hendak mengambil pil untuk memulihkan energi spiritualnya dari tas penyimpanannya, tragedi terjadi. Aliran energi spiritual kedua memasuki tubuhnya, membekukannya sekali lagi. Siklus ini berulang, terus-menerus memulihkan mobilitasnya hanya untuk membekukannya lagi. Saat ia mendarat di tanah, sudah terlambat untuk mengambil pil pemulihan tersebut. Sebuah kawah besar berbentuk manusia muncul di tanah. Orang di dalamnya telah meninggal, tak bernyawa. Kilatan cahaya muncul di kepala mayat itu, dan jiwa Zhao Gen berubah menjadi energi spiritual, melayang ke udara. Tepat saat ia terbang keluar dari kawah, ia melihat sesosok tubuh melintas. Han Jian muncul di hadapannya. Zhao Zhong tahu ia akan binasa, tetapi ia memiliki keberanian yang besar dan tidak memohon belas kasihan. Ia tertawa terbahak-bahak, Han Jian, jika kau punya nyali, bunuh aku sekarang juga. Han Jian mendengus dingin, lalu dengan jentikan pergelangan tangannya, ia merebut jiwa Zhao Zhong. Ia kemudian menyalurkan energi spiritual ke atas, menyegel jiwa itu sebelum melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya. Setelah menyelesaikan ini, sosok Han Jian melesat, membubung ke angkasa. Tak lama kemudian, ia tiba di tanah tempat keluarga Nalan telah lama menjadi reruntuhan. Nalan Hai dan Nalan Jinyi terbang bersamaan. Nalan Hai menangkupkan tangannya dan berkata, Han Jian, terima kasih banyak kali ini. Han Jian mengambil jiwa Zhao Zhong dan menyerahkannya kepada Nalan Hai, sambil berkata dengan tenang, aku telah menyegelnya dengan kekuatan spiritualku. Kau yang menentukan nasibnya. Tangan Nalan Hai yang terulur gemetar saat ia berkata dengan penuh semangat, Han Jian, terima kasih banyak kali ini. Setelah itu, ia berlutut di hadapan semua orang yang terkesima.
Han Jien mengangkat sebelah alisnya dan melepaskan semburan energi spiritual, menopang tubuh Nalan Hai saat ia berdiri. Ia berkata, "Paman Nalan, kalau bukan karena bantuanmu dulu, aku takkan bisa masuk sekte Tangshuan." Ia sebenarnya ingin memanggilnya senior, tetapi ketika teringat perkataan Nalan Hai bahwa mereka bisa saling memanggil setara, ia pun mengubah panggilannya. Untuk sesaat, ia bingung harus memanggilnya apa. Jadi ia memanggilnya paman. Mendengar Han Jien menyapanya, Nalan Hai diliputi emosi. Suaranya tercekat. Han Jien, kalau bukan karena kedatanganmu, keluarga Nalan pasti sudah tamat. Ia sangat ingin Han Jien tetap tinggal, tetapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Han Jien pernah menolak di saat-saat terindah keluarga itu. Sekarang, dalam kondisi seperti ini, mungkinkah Han Jien setuju? Mata Nalan Jingyi melirik ke sekeliling, dan ia segera maju 2 langkah. Kemudian, ia meraih bahu Han Jien, memperlihatkan senyum yang sangat manis, dan perlahan berkata, "Kakek Han Jien, kakek buyut baru saja berkata bahwa ia ingin kau tetap tinggal di keluarga. Jika kau bersedia, kau tidak hanya bisa menjadi kepala keluarga Nalan, tetapi juga menikahi peri cantik dan rupawan sepertiku." Mendengar ini, para penonton dari keluarga Nalan tercengang. Terutama para kultivator pria, diam-diam iri pada Han Jien karena diincar oleh wanita tercantik di keluarga tersebut. Tentu saja, tak satu pun dari mereka iri. Mereka berterima kasih kepada Han Jien karena telah membalaskan dendam mereka sebelumnya. Jadi mengapa mereka harus iri? Semua orang merasa hanya sosok berkuasa seperti Han Jien yang pantas mendapatkan wanita secantik Nalan Jingyi. Setelah memikirkan hal ini, seseorang memulainya, dan semua orang berteriak serempak, "Nikahi dia! Nikahi dia!" Nalan Jingyi tersipu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Namun, saat ia menundukkan kepalanya, ia mengeratkan cengkeramannya di bahu Han Jien. Han Jien tampak agak malu. Ia menarik napas dalam-dalam dan hendak menolak ketika Nalan Hai berteriak marah kepada orang-orang di sekitarnya. "Diam, kalian semua!" Kemudian ia menatap Nalan Jingyi dan memarahi. "Jingyi, berhenti main-main. Apa menurutmu orang kuat seperti Han Jien pantas untukmu?" Nalan Hai, setia pada sifat lamanya yang seperti rubah, tahu Han Jien tidak akan setuju. Jadi dia menggunakan strategi berpura-pura acuh tak acuh untuk memikatnya. Han Jien semakin malu. Meskipun ia tahu niat Nalan Hai, ia tak bisa berkata banyak. Lagi pula, keluarga Nalan telah membantunya. Jika ia tidak mendapatkan kayu pemelihara jiwa dari Nalan Jingyi saat itu, jiwa orang tuanya mungkin sudah hancur. Meskipun ia telah membunuh banyak murid sekte Zhao Fei kali ini, membalas dendam keluarga Nalan dan membalas budi mereka, Han Jien tetap merasa bahwa jika ia mampu, ia harus membantu mereka. Memikirkan hal ini, Han Jien menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Paman Nalan, keluarga ini sudah dalam keadaan seperti ini, saya khawatir kita tidak bisa lagi tinggal di Zhao. Apa rencana paman selanjutnya?" Nalan Hai berpikir sejenak, lalu menghela napas dan berkata, "Dengan kondisi keluarga seperti ini, kita jelas tidak bisa tinggal di Zhao. Jika kita pergi ke kekaisaran yang menyimpan dendam terhadap Zhao, mereka mungkin tidak akan setuju. Sedangkan untuk sekutu Zhao, kita juga tidak bisa pergi ke sana. Jika sekte Zhao Fei tahu bahwa begitu banyak murid kita telah meninggal, mereka pasti akan memburu kita di seluruh dunia." Han Jien mendongak ke arah timur dan berkata, "Senior, aku punya ide. Kalau kita pergi ke keluarga Nalan, kita pasti bisa lolos dari kejaran sekte Zhao Fei." Nalan Hai terkejut. "Ada tempat seperti ini?" tanyanya. Ia mengikuti arah pandang Han Jien, lalu menyadari sesuatu, tubuhnya gemetar, dan ia berseru, "Maksudmu?" Pegunungan Jiutian membentang ribuan mil, dengan pepohonan kuno menjulang ke langit, kanopinya menghalangi sinar matahari. Kultivator tingkat rendah jarang menjelajahi pegunungan ini sendirian, dan manusia biasa menganggapnya sebagai zona terlarang, tak berani menginjakkan kaki di dalamnya. Pegunungan ini dipenuhi binatang iblis, dan tanpa jalur yang jelas, bahkan kultivator tingkat tinggi pun tak berani menjelajah jauh ke dalamnya. Jika mereka bertemu binatang iblis level 5 atau lebih tinggi, bahkan ahli tahap jiwa baru lahir pun akan lari ketakutan. Pada hari itu, lebih dari 100 orang tiba di pegunungan. Selain pria berjubah putih yang memimpin mereka, anggota kelompok lainnya memasang ekspresi serius, mengamati sekeliling dengan waspada. Kelompok ini terdiri dari Han Jien dan anggota keluarga Nalan yang tersisa. Ketika Han Jien menyebutkan tempat ini, Nalan Hai tidak setuju. Ia tahu betul bahaya di dalam pegunungan 9 surga. Memasukinya saja sudah hampir pasti mati, apalagi bertahan hidup di sana dalam jangka panjang. Han Jien memberitahu Nalan Hai bahwa ia bisa menghindari binatang iblis dan membawa mereka ke lembah yang bebas dari mereka. Baru setelah itu Nalan Hai memutuskan untuk pindah ke sana, karena mereka tidak punya tempat lain untuk dituju. Semua murid sekte Zhao Fei telah mati, dan tak lama kemudian agama negara akan mengetahuinya dan pasti akan mengirim seorang ahli tahap jiwa baru lahir untuk membunuh mereka. Meskipun Han Jien kuat dan bisa membunuh musuh di atas levelnya, ia tak mampu menahan amarah seorang ahli tahap jiwa baru lahir. Malam itu,
Keluarga Nalan mengumpulkan apapun yang mereka bisa dan bermigrasi di bawah naungan malam. Tak lama setelah rombongan itu pergi, murid-murid dari sekte Zhao Fei datang untuk menyelidiki, bertanya-tanya mengapa murid-murid yang sedang bertugas belum kembali. Melihat mayat-mayat tergeletak di tanah, semua murid tercengang. Mereka tak habis pikir siapa yang tega membunuh lebih dari 100 kultivator dalam waktu sesingkat itu. Tanpa terkecuali, semua orang langsung teringat seorang ahli tahap jiwa baru lahir. Saat pikiran itu terlintas di benak mereka, raut wajah semua murid berubah, dan mereka pun bergegas pergi. Saking tergesa-gesanya, mereka bahkan lupa membawa mayat-mayat itu. Han Jien dan rekan-rekan kultivatornya, masing-masing memimpin sekitar selusin orang biasa, membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai pegunungan 9 surga. Mereka baru saja memasuki pegunungan ketika para pengikut sekte Zhao Fei datang mengejar. Mungkin para kultivator jiwa baru lahir tidak menyangka keluarga Nalan akan datang ke sini, dan tidak mengejar mereka di sepanjang rute ini. Para pengikut yang datang untuk memburu mereka semuanya adalah kultivator pemurni Qi. Mereka tidak menganggap serius rute ini, percaya bahwa keluarga Nalan tidak akan pernah datang ke sini kecuali mereka sedang mencari kematian. Setelah tiba di kota Tianlang, kelompok itu mengetahui dari garnisun bahwa lebih dari 10 kultivator telah terbang ke pegunungan 9 surga 3 jam sebelumnya. Mereka menyadari bahwa mereka kemungkinan besar adalah anggota keluarga Nalan. Mereka segera berangkat ke pegunungan 9 surga. Tetapi sesampainya di sana, mereka mendengar auman binatang iblis. Wajah mereka menjadi gelap. Mereka tidak lagi berani mengejar dan berbalik untuk memberitahu leluhur jiwa baru lahir mereka. Nalan Jingyi mengikuti Han Jien dari dekat. Wajahnya tegang, seperti gadis kecil yang ketakutan. Pepohonan di depan semakin rimbun. Daun-daunnya yang tebal menghalangi sinar matahari. Langkah kaki mereka berdesir di antara dedaunan yang berguguran, membuat suasana di hutan terasa mencekam. Nalan Jingyi bergidik, cepat-cepat melangkah ke samping Han Jien, meraih tangannya, dan berkata, Han Jien, kudengar monster-monster di sini sangat kuat. Ayo kita kembali. Han Jien menatapnya dengan pandangan meyakinkan dan berkata, kita sudah berjalan begitu lama. Apakah kamu menyadari ada monster yang menyerang kita? Nalan Jingyi memikirkannya dengan saksama dan menyadari bahwa sebenarnya tidak ada. Meskipun ia bisa mendengar auman binatang iblis, tidak ada satupun yang maju. Memikirkan hal ini, Nalan Jingyi semakin berani dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Han Jien, apakah binatang iblis di sini kuat? Melihat Han Jien mengangguk, ia bertanya kepada, jika mereka kuat, mengapa mereka takut pada kita? Mendengar hal itu, Han Jien tak dapat menahan tawa dan berkata, bukan karena mereka takut pada kita, tapi karena kita belum memasuki wilayah mereka. Wilayah? Selain kultivasinya, Nalan Jingyi hanya tahu sedikit tentang benua itu. Ia menganggap hal-hal ini tidak berguna dan tak pernah repot-repot mempelajarinya. Mendengar kata-kata Han Jien, seolah-olah dunia baru yang menarik telah terbuka di hadapan Nalan Jingyi, dan ia segera bertanya, apa itu wilayah? Sebelum Han Jien sempat menjawab, Nalan Hai menjelaskan, wilayah adalah tempat tinggal para monster. Ukuran wilayah dan konsentrasi energi spiritual mereka bervariasi tergantung pada tingkat kultivasi mereka. Umumnya, setiap atau 2 monster memiliki wilayahnya sendiri, dan setiap monster atau manusia yang memasuki wilayah mereka akan dibunuh. Pada saat itu, terdengar raungan dari seekor monster dari kejauhan. Ia melanjutkan, kau dengar itu? Saat monster mengaum, itu adalah peringatan bahwa kita telah memasuki batas wilayah mereka. Jika kita melangkah lebih jauh, mereka akan menyerang kita. Nalan Jingyi mengangguk menyadari hal itu, lalu bertanya, lalu mengapa tidak ada monster yang menyerang kita setelah kita berjalan begitu lama? Alasannya adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak mengerti. Tetapi Nalan Hai melihatnya dengan jelas dan berkata, karena kita belum menyelaminya lebih dalam. Ia diam-diam mengagumi Han Jien. Rute pegunungan 9 surga umumnya dikuasai oleh keluarga besar dan agama negara, dan para kultivator biasa tidak mungkin mengetahuinya. Mata Nalan Jingyi melotot ke sana kemari, lalu tiba-tiba berbalik dan bertanya, kakek, kalau kita menangkap seekor monster, bolehkah aku menjadikannya peliharaanku? Hewan peliharaan? Nalan Hai terkejut, lalu tersenyum kecut. Apa menurutmu hewan peliharaan itu seperti ayam, bebek, dan angsa yang dipelihara keluargamu? Kau tidak bisa menangkap mereka sesuka hati. Umumnya, binatang iblis baru mengenali tuannya saat mereka masih sangat muda. Kalau kau ingin menangkap binatang semuda itu, kau harus membunuh induknya dulu, baru menggunakan sihir jiwa. Saat itu, ia tiba-tiba bertanya, menurutmu, menangkap binatang iblis biasa itu menarik? Kita bisa menangkap monster yang lebih kuat. Kata Nalan Jingyi polos. Nalan Hai terdiam sesaat, lalu memelototi Nalan Jingyi dan berkata, jangankan binatang iblis yang kuat, kau bahkan tidak bisa menangkap binatang iblis level 3 atau lebih. Nalan Jingyi mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi aku ingin punya hewan peliharaan, apa yang harus kulakukan? Sebaiknya kau lupakan saja ide itu. Nalan Hai melambaikan tangannya dan berkata, monster mudah ditangkap, tapi mantra sulit didapat.
Ada banyak orang kuat di benua ini. Tapi pernahkah kau melihat mereka membawa hewan peliharaan? Hanya legenda bahwa seorang kultivator bisa memiliki hewan peliharaan untuk bertarung bersamanya. Hampir mustahil membuat hewan peliharaan mengikutimu sepenuh hati. Nalanjingi tampak tak percaya dan berkata, aku pernah mendengar kakek buyutku mengatakan bahwa ada seorang patriar tahap jiwa baru lahir di sekte Zhao Fei yang memiliki seekor bangau putih bersayap 4. Kemudian, ia bertanya kepada Nalanhai, kakek baru saja mengatakan bahwa sihir untuk menaklukkan binatang iblis telah hilang. Bagaimana patriar agama negara itu menemukannya? Nalanhai tersenyum kecut, bangau putih bersayap 4 itu tidak ditundukkan dengan sihir, melainkan dijinakan. Semua sekte besar telah menjinakkan binatang iblis. Binatang iblis ini dapat mematuhi perintah para kultivator tahap jiwa baru lahir, dan mereka umumnya tidak dibawa keluar untuk bertarung. Mereka terutama digunakan untuk melindungi sekte. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, tentu saja, jika sekte ini hancur, binatang iblis ini tetap akan pergi. Setelah mendengarkan, Nalanjingi melanjutkan, apa perbedaan antara monster yang dijinakkan dan yang ditundukkan oleh sihir? Tidak ada penyebutan tentang penaklukan binatang iblis dalam buku-buku Kaisar Xuanzong. Jadi Han Jien mendengarkan dengan saksama. Sejujurnya, Nalanhai benar-benar tahu banyak. Ia melanjutkan, binatang iblis dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan temperamennya. Yang bertemperamen keras adalah binatang iblis, dan yang bertemperamen lembut adalah binatang roh. Binatang iblis yang dijinakkan mengacu pada binatang roh. Ketika binatang roh masih muda, mereka dibawa ke sekte dan, setelah ratusan atau bahkan ribuan tahun dijinakkan, mereka dapat mematuhi perintah kultivator. Semakin tinggi tingkat kultivasi seorang kultivator, semakin mudah untuk mengendalikannya. Misalnya, binatang iblis level 3 seperti bebek api tidak dapat diperintah tanpa tingkat kultivasi seorang kultivator inti emas. Bagaimana kalau menggunakan sihir untuk menaklukkannya? Nalanjingi memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nalanhai menatapnya untuk menenangkannya, lalu perlahan berkata, menaklukkannya sangat mudah. Selama kau memiliki hubungan yang sangat baik dengan monster itu, atau menghajarnya sampai hampir mati, kau bisa menggunakan sihir untuk menaklukkannya. Setelah ditaklukkan, monster itu akan menerima perintahmu selama kau masih berpikir. Ia akan melakukan apapun yang kau minta. Namun, Nalanhai mengganti topik, melanjutkan, menaklukkan hewan peliharaan secara paksa akan memberikan hasil yang berbeda dibandingkan dengan menaklukkannya secara normal. Jika kau menaklukkannya secara paksa, hewan peliharaan itu hanya akan mematuhi perintahmu untuk sementara waktu. Setelah itu, jika hubungan kalian belum membaik, hewan peliharaan itu akan mengkhianatimu dan melarikan diri. Jika kau menaklukkannya secara normal, hewan peliharaan itu tidak akan mengkhianati tuannya. Dan seiring dengan peningkatan level kultivasi tuannya, hewan peliharaan itu juga akan meningkat. Tidak hanya itu, kekuatan serangan hewan peliharaan itu juga akan meningkat lebih dari 30%. Wow, senang sekali punya hewan peliharaan. Seru Nalanjingi bersemangat. Kalau aku benar-benar punya binatang iblis level 7, bukankah aku akan kebal? Nalanhai mengangguk. Begitulah teorinya. Tapi monster iblis level 7 tidak akan tertarik padamu. Nalanjingi cemberut, bingung, dan bertanya, mengapa? Karena kau terlalu lemah, kata Han Jien. Manusia menghormati yang kuat, dan hal yang sama berlaku di antara binatang iblis. Nalanhai setuju, katanya, benar sekali. Jika kau punya kekuatan absolut untuk menaklukkan binatang iblis level 7 dan membuatnya tunduk padamu sepenuh hati, ia akan dengan senang hati mengikutimu. Nalanjingi cemberut dan berkata dengan nada menantang, kalau aku punya kekuatan sebesar itu, untuk apa aku membutuhkannya? Pada saat ini, salah satu murid klan bertanya, Tetua, apakah ada di benua ini yang masih mengetahui mantra untuk menaklukkan binatang iblis? Nalanhai menggelengkan kepala dan berkata dengan tegas, tidak. Ia terdiam sejenak lalu melanjutkan, itu mantra kuno yang legendaris. Apakah mantra itu benar-benar pernah ada masih menjadi misteri? Mendengar ini, Nalanjingi mendesah putus asa dan bergumam, jadi, aku tidak punya kesempatan untuk punya hewan peliharaan sendiri? Nalanhai tersenyum tipis dan berkata, jika kamu punya lebih banyak waktu, kamu bisa menjinakkannya. Komentar menggoda ini membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Bahkan Han Jien yang biasanya acuh tak acuh pun menunjukkan senyum tipis, tetapi senyum itu lenyap seketika, tanpa disadari siapapun. Melihat semua orang menertawakannya sementara Han Jien tetap diam, Nalanjingi mendengus dingin kepada orang-orang di belakangnya, lalu mencengkeram bahu Han Jien erat-erat, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan berkata lembut, Kak Han Jien, aku tahu kau yang terbaik. Han Jien tidak menjawab pertanyaannya. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Tidak lama setelah kami mulai berjalan, hutan tiba-tiba menjadi sunyi. Keheningan yang meresahkan sekaligus menakutkan. Pupil mata Han Jien mengerut, dan ia berhenti. Tatapannya jatuh pada sebatang pohon tua 100 kaki jauhnya, dan ia berkata dengan suara berat, kau sudah datang? Hutan lebat itu sunyi senyap,
dan angin sepau-sepai membawa nuansa sunyi. Nalan Jingi dan yang lainnya berhenti dan melihat ke arah Han Jien. Mereka melihat dedaunan berguguran dari dahan-dahan, tetapi tidak ada seorang pun yang bersembunyi di baliknya. Nalan Jingi mengerutkan kening, wajahnya penuh keraguan, lalu bertanya kepada Han Jien, "Kak Han Jien, apa kau yakin tidak salah? Tidak ada siapa-siapa di sana." Ekspresi Han Jien tetap tidak berubah. Ia menepis bahu Nalan Jingi dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Semua mata tertuju pada Han Jien, ingin tahu siapakah kamu yang dimaksudnya. Sesaat kemudian, Han Jien tiba di depan pohon besar itu, menarik napas dalam-dalam lagi, lalu berkata dengan suara berat, "Aku tahu kau ada di sini." Tak lama setelah ia selesai berbicara, kilatan cahaya kelabu muncul di udara. Sebelum siapapun bisa melihat apa cahaya kelabu itu, sesuatu muncul di pelukan Han Jien. Sebuah pikiran bergema di benak semua orang kecepatan sekali. Ketika mereka melihat apa yang dibawa Han Jien, mata mereka terbelalak tak percaya itu adalah monster iblis kelabu bertanduk kecil. Setelah terkejut sesaat, Nalan Jingilah yang pertama bereaksi. Ia berlari menghampiri Han Jien dan berseru kegirangan, "Wah, monster yang cantik sekali." Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan untuk menyentuh bulu kucing naga cakar 9. Totoro bercakar 9 itu menggeram pelan, mengangkat ekornya, dan melotot marah ke arah Nalan Jingi. Sikapnya sangat tidak bersahabat. Nalan Jingi menarik tangannya yang terulur, berseru kaget, "Apa, monster macam apa ini?" Ia bisa merasakan aura monster di depannya sangat kuat, dan jika mereka bertarung, monster itu bisa membunuhnya dalam sekejap. Tatapan dingin Han Jien melunak saat melihat Totoro Cakar 9, dan dia berkata, "Dia temanku, kau bisa memanggilnya." Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia belum pernah memberi nama pada Totoro Cakar 9. Nalan Jingi, yang berdiri di samping, berkedip dan berkata, "Apakah itu anak kucing?" Nalan Hai berjalan cepat sambil berkata, "Kalau tidak salah, itu pasti kucing naga cakar 9, salah satu binatang mitologi kuno." Totoro bercakar 9? Nalan Jingi langsung penasaran dan bertanya, "Apakah Totoro bercakar 9 itu sangat kuat?" Nalan Hai tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak tahu apakah itu kuat atau tidak, tapi aku tahu bahwa kucing naga cakar 9 adalah salah satu dari sedikit binatang mitos kuno yang dapat berkultivasi menjadi binatang iblis tingkat 7 yang kuat." Binatang iblis tingkat 7. Nalan Jingi tersentak, matanya dipenuhi rasa iri saat menatap Han Jien. Lalu, seolah terpikir sesuatu, ia berkata kepada Han Jien, "Karena dia binatang iblis yang mirip kucing, kenapa tidak kita sebut saja Miao Miao?" Mendengar hal ini, Totoro Cakar 9 melotot ke arah Nalan Jingi. Jelas tidak senang dengan nama itu. Han Jien tersenyum tenang dan berkata, "Nama yang diberikannya tidak dihitung, aku akan memberimu satu." Karena kamu sudah beruban, aku akan memanggilmu abu-abu kecil mulai sekarang." "Meong, Meong." Cincila bercakar 9 itu mengeong dengan gembira, tampak senang dengan nama yang diberikan Han Jien. Nalan Jingi cemberut dan bergumam dalam hati, "Nama yang buruk sekali, tapi dia sangat senang dengan nama itu. Nama yang kuberikan jauh lebih bagus daripada yang dia berikan padaku." Totoro bercakar 9 itu mengabaikan kata-kata Nalan Jingi, yang membuatnya marah. Ia menghentakkan kaki dan menolak menatap Totoro bercakar 9 itu. Han Jien mengelus lembut punggung cincila bercakar 9 itu, yang mengeong puas. Kemudian, Han Jien berbalik dan berkata kepada semua orang, "Ayo pergi, kita akan segera sampai di lembah." Kelompok itu melakukan perjalanan sepanjang malam dan tiba di depan Misty Valley 3 hari kemudian. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara lengkingan burung bangau dari langit. Kemudian, angin kencang menyapu hutan, menerbangkan pasir dan batu. Ekspresi Totoro bercakar 9 berubah, bulunya berdiri tegak, dan ia menatap udara dengan waspada. Kilatan cahaya putih muncul di langit, dan sambaran petir putih menyambar, seketika membelah 10 pohon kuno menjadi 2 dan menampakkan hamparan luas. Tanpa pepohonan yang menghalangi langit, cakrawala biru langit mulai terlihat. Di atas, seekor bangau raksasa berputar-putar, tubuhnya putih bersih, bersayap 4, dan sepasang mata merah tajam bagai batu rubi. Berdiri di punggung bangau itu adalah seorang pria tua berjubah tau abu-abu. Ia tampak berusia 50-an, berpenampilan biasa saja tetapi posturnya sangat tegap. Jubahnya berkibar lembut tertiup angin, memberinya aura keanggunan yang tak tertandingi. Tatapan pria tua itu menajam, menyapu kerumunan sebelum akhirnya tertuju pada Han Jien. Ketika ia melihat kucing naga 9 putaran di pelukan Han Jien, ia membeku, lalu berkata, "Han Jien, kau telah membunuh begitu banyak muridku, dan kau masih berpikir kau bisa lolos?" Ekspresi Han Jien tetap tenang, tetapi hatinya bergejolak. Saat lelaki tua itu muncul, indera ketuhanan Han Jien menyapu dirinya, memperlihatkan aura tak terduga yang terpancar darinya, menunjukkan bahwa ia adalah seorang ahli tahap jiwa baru lahir. Tingkat kultivasi Han Jien saat ini memungkinkannya untuk langsung membunuh kultivator di bawah tahap pembentukan fondasi, dan ia bahkan dapat membunuh kultivator tahap inti emas dengan jimat binatangnya. Namun,
Ia tidak sepenuhnya percaya diri melawan seorang ahli tahap jiwa baru lahir. Perbedaan kekuatan antara kultivator tingkat rendah tidaklah signifikan, tetapi perubahan kualitatif terjadi setelah kultivasi mereka mencapai tahap jiwa baru lahir. Perubahan kualitatif ini berarti energi spiritual di dalam tubuh mereka menjadi semakin murni, dan setiap peningkatan membutuhkan waktu kultivasi yang tak terbayangkan. Misalnya, perbedaan antara tahap awal dan tengah pembentukan fondasi tidaklah signifikan. Bahkan tanpa mantra yang kuat, seorang kultivator pembentukan fondasi tahap awal memiliki peluang untuk membunuh seorang kultivator tahap menengah. Namun, meskipun perbedaan antara kultivator Nascent Soul tahap awal dan pertengahan mungkin tampak kecil, sebenarnya sangat besar. Seorang kultivator Nascent Soul tahap pertengahan dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator tahap awal, sementara seorang kultivator tahap awal merasa sangat sulit untuk membunuh seorang ahli tahap pertengahan. Setelah kultivasi mengalami perubahan kualitatif, setiap peningkatan level setara dengan seorang kultivator tingkat rendah yang maju ke alam yang lebih tinggi. Sederhananya, perbedaan kekuatan antara tahap Nascent Soul tahap awal dan pertengahan serupa dengan perbedaan antara kemajuan dari tahap pemurnian Ki ke tahap pembentukan fondasi. Alasan mengapa para ahli tahap jiwa baru lahir begitu kuat adalah karena mereka tidak hanya berkultivasi, tetapi juga memahami alam semesta dan menggunakan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Justru karena pemahaman inilah banyak kultivator tidak dapat menembus batas. Bahkan dengan energi spiritual yang melimpah, mereka merasa sulit untuk memaksakan terobosan. Sebaliknya, jika seseorang dapat memahami misteri alam semesta, bahkan tanpa energi spiritual yang melimpah, ia masih dapat menggunakan kekuatannya untuk menembus batas ke alam saat ini. Jika terobosan dari tahap inti emas ke tahap jiwa baru lahir dimungkinkan dengan pemahaman dan energi spiritual yang memadai, maka tahap transformasi dewa, melampaui tahap jiwa baru lahir, membutuhkan pemahaman mendalam tentang misteri langit dan bumi. Bahkan setelah mencapai kesempurnaan agung di tahap akhir jiwa baru lahir, seseorang tidak dapat berharap untuk mencapai transformasi dewa. Inilah sebabnya mengapa banyak kultivator jiwa baru lahir berhenti di tahap ini, karena mereka tidak tahu bagaimana memahami atau mencapai transformasi dewa. Leluhur mereka tidak meninggalkan catatan tertulis. Jika mereka perlahan-lahan menjelajah dan menemukan, tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan untuk menghasilkan seorang ahli transformasi dewa. Ahli tahap Nascent Soul itu luar biasa kuat, Han JN sudah merasakannya. Tadi, tatapan sekilas dari ahli itu hampir membuat energi spiritualnya runtuh. Melihat kerumunan di sekitarnya, para manusia fana yang melihat tatapan itu telah jatuh pingsan. Wajah mereka pucat dan napas mereka tersengal-sengal. Para kultivator tahap pemurnian Ki berada dalam kondisi yang sama, meskipun napas mereka relatif normal setelah kehilangan kesadaran. Sedangkan untuk kultivator tahap pendirian fondasi, Nalan Jingi dan Nalan Hai, meskipun mereka tidak pingsan, wajah mereka juga pucat dan energi spiritual mereka tersebar, jelas tidak dapat merapal mantra lagi. Ekspresi terkejut terpancar di mata lelaki tua itu, dan ia berkata dengan suara berat, "Benar, kaulah orang pertama yang tak terpengaruh oleh tatapanku." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Kau menyelamatkan keluarga Nalan dan membunuh begitu banyak murid di sekte ini, jadi kau harus memikul tanggung jawab yang pantas kau terima." Ia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah Han JN berada. Wajah Nalan Hai menjadi gelap, dan dia buru-buru berteriak, "Minggir!" Han JN mati-matian ingin menghindar, tetapi ruang di sekitarnya langsung membeku, mencegahnya menggunakan kemampuan teleportasinya. Merasakan tekanan luar biasa yang menyerbu ke arahnya, Han JN menggertakkan gigi dan mengeluarkan pedang hijau kecil dari tas penyimpanannya. Pedang itu melesat dan melesat lurus ke arah lelaki tua itu, tetapi baru beberapa saat melayang ketika terdengar suara dentang, dan pedang itu terhempas oleh ledakan energi yang dahsyat, jatuh ke tanah. Tekanan di udara semakin kuat, dan Han JN sudah bisa mencium aroma kematian. Sebelumnya, ia bisa memanggil artefak magis dari tas penyimpanannya, tetapi kini ia bahkan tidak bisa membukanya. Tepat ketika Han JN benar-benar tak berdaya untuk melawan, kucing naga bercakar 9 di tangannya tiba-tiba melompat, mengayunkan cakarnya yang tajam di udara. Kilatan cahaya kelabu muncul di udara di hadapan mereka, diikuti kemunculan sebuah tangan transparan. Setelah diamati lebih dekat, bekas cakaran tajam terlihat di tangan itu. Kemudian, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi, retakan menyebar dengan cepat di tangan itu, berpusat pada bekas cakaran itu. Setelah tangan itu sepenuhnya tertutup retakan, terdengar suara retakan keras, dan tangan itu pun hancur berkeping-keping, lenyap di telan udara. Tatapan lelaki tua itu menajam, dan ia berseru kaget, kucing naga cakar 9 benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai binatang mitos kuno. Sayang sekali kau belum mengembangkan kekuatan ilahi bawaanmu. Setelah itu, ia mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan untuk menangkap kucing naga cakar 9 lagi. Tangan yang terbentuk oleh cengkeraman ini tidak bersembunyi. Malah, muncul di udara. Kemudian berubah menjadi garis lurus, langsung menuju lokasi kucing naga cakar 9. Sebelum mendekat, angin kencang yang mengerikan menerjang, dan Nalan Jingi serta Nalan Hai terperangkap di jalurnya. Tubuh mereka terombang-ambing seperti layang-layang yang putus talinya,
terbawa ratusan kaki sebelum akhirnya berhenti, menghancurkan beberapa pohon tua menjadi dua. Pakaian mereka sebagian besar robek, wajah mereka sepucat kertas, dan mereka hampir tidak bernapas. Han Jien terdorong mundur lebih dari 10 langkah oleh angin kencang sebelum ia kembali seimbang. Saat ia kembali seimbang, ia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan memuntahkan seteguk darah. Melihat lagi ke udara, tangan raksasa itu telah mencapai kucing naga cakar 9. Kucing naga cakar 9 mencengkeram sekuat tenaga, dan cahaya abu-abu mendarat di telapak tangannya. Kecepatan tangan itu hanya sedikit melambat, tetapi momentumnya tidak berkurang saat ia meraih kucing naga cakar 9 lagi. Dalam sekejap mata, kucing naga cakar 9 tersangkut di telapak tangan raksasa itu, tak bisa bergerak. Setelah memegang kura-kura bercakar 9 itu dengan tangannya yang besar, wajah lelaki tua itu berseri-seri karena kegembiraan, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, "Menyerah atau mati?" Mata kucing naga bercakar 9 itu dipenuhi amarah, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Kemudian, niat membunuh itu menghilang, dan ia berbalik menatap Han Jien. Tatapannya yang kompleks membawa emosi manusia keengganan, tekad, ketidakberdayaan, dan penyesalan. Begitu banyak emosi. Itu sama sekali tidak terdengar seperti suara binatang iblis, tetapi lebih seperti tatapan terakhir antara dua saudara yang baik sebelum perpisahan hidup atau mati mereka. Melihat tatapan kucing naga cakar 9, mata Han Jien memerah. Ia teringat bagaimana kucing itu mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan hidupnya 30 tahun yang lalu, dan perasaan aneh muncul di dalam dirinya. Han Jien menggeram pelan, menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan segel giok dao surgawi muncul di tangannya. Ia menggenggamnya erat-erat, menyalurkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam segel tersebut. Segel giok yang awalnya putih tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah, cahaya itu semakin menyilaukan hingga menjadi merah menyilaukan. Begitu merahnya hingga untuk sesaat mustahil untuk membuka mata. Merasakan perubahan di tangan Han Jien, lelaki tua itu gemetar, pupil matanya melebar tajam, dan dia berseru, "Nutrisi saripati darah." Nutrisi saripati darah, sejenis pemurnian darah, termasuk dalam sihir kuno. Ketika artefak magis dimurnikan dengan esensi darah, kekuatannya meningkat. Umumnya, jumlah esensi darah yang dibutuhkan untuk pemurnian darah sangat sedikit. Memberinya esensi darah dalam jumlah besar akan sulit. Hal ini bukan disebabkan oleh tingkat kultivasi kultivator yang rendah atau esensi darah yang tidak mencukupi, melainkan masalah pada artefak itu sendiri. Tidak semua artefak magis dapat dipupuk dengan esensi darah. Hanya beberapa artefak kuat yang dapat melakukannya dalam kondisi khusus. Bahkan para kultivator kuno pun tidak tahu cara mencapai hal ini. Singkatnya, artefak magis apapun yang dipupuk dengan esensi darah dapat secara paksa melepaskan kekuatan supernatural bawaannya. Wajah lelaki tua itu berubah muram. Sekilas, ia bisa melihat bahwa segel giok dao surgawi di tangan Han Jien memiliki kualitas yang luar biasa tinggi. Umumnya, kualitas artefak magis ditentukan oleh tingkat kultivasi. Seorang kultivator Golden Core menggunakan artefak magis tahap Golden Core, sementara seorang kultivator Naschen Soul menggunakan artefak magis tahap Naschen Soul. Jika seorang kultivator Golden Core menggunakan artefak magis tahap Naschen Soul, tingkat kultivasinya tidak cukup untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, jika seorang kultivator Naschen Soul menggunakan artefak magis tahap Golden Core, materialnya yang lebih rendah akan menyebabkan artefak tersebut runtuh jika ia mencoba merapal mantra yang kuat. Tentu saja, terlepas dari kualitas senjata sihir, tidak ada cara lain untuk mengklasifikasikannya. Tidak seperti senjata sihir tahap pemurnian Qi, yang dibagi menjadi kelas superior, menengah, inferior, dan atas, senjata sihir hanya dapat diperingkat berdasarkan kemampuan supernatural yang dimilikinya. Semakin kuat kemampuan supernatural secara keseluruhan, semakin tinggi peringkat senjata sihir tersebut. Pria tua itu hanya tahu bahwa segel giok dao surgawi Han Jien jelas berada di atas tahap jiwa baru lahir. Pikiran bahwa sebagian besar harta magis di atas tahap jiwa baru lahir adalah harta peninggalan para kultivator kuno membuat jantungnya berdebar kencang. Karena kekuatan supernatural yang terkandung dalam harta magis kuno itu luar biasa kuat. Jika Han Jien melepaskan salah satu kekuatan itu, kemungkinan besar ia akan mati di sini. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Ia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah pagoda muncul. Ia terus-menerus membuat segel tangan, dengan cepat menghantam pagoda itu. Pagoda itu bersinar terang dan mengembang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat, seketika mencapai ketinggian lebih dari 10 sang. Kemudian, dengan pikiran, ia mengendalikan pagoda itu, melemparkannya ke arah kepala Han Jien. Mata Han Jien merah padam, dan pakaiannya berkibar-kibar, membuatnya tampak seolah-olah akan menjadi iblis. Namun, Han Jien tidak menjadi iblis, pikirannya jernih sempurna. Saat esensi vitalnya terserap ke dalam segel giok dao surgawi, indra ilahinya pun memasuki segel tersebut. Seketika, huruf-huruf kuno tiba-tiba terpancar dari dalam segel. Setelah membacanya, ia membentuk segel tangan yang aneh dan berseru pelan, Azur naga turun. Saat suara Han Jien terdengar,
Naga raksasa yang terukir di segel giok dao surgawi tiba-tiba membuka matanya, memancarkan tatapan dingin. Tepat pada saat itu, pagoda itu runtuh dan menyelimuti Han Jien. Pria tua itu menghela napas lega. Baru saja, ketika ia melihat tatapan dingin yang terpancar dari mata naga itu, indera keilahiannya hampir runtuh. Meskipun ia tidak dapat memahami kekuatan supernatural macam apa yang sedang digunakan Han Jien, ia yakin jika Han Jien benar-benar melepaskannya, ia akan terluka parah, bahkan mungkin terbunuh. Pria tua itu segera membentuk segel tangan dan berteriak pelan mundur. Pagoda itu menyusut dengan cepat dan kecepatan yang mencengangkan, berhenti tiba-tiba ketika mencapai ketinggian 8 sang. Kemudian, raungan naga yang memekakan telinga menggema dari dalam pagoda, diikuti oleh guncangan hebat. Saat guncangan semakin kuat, retakan muncul di permukaannya, menyebar dengan cepat dan terlihat jelas. Akhirnya, pagoda itu tidak dapat lagi menahan energi yang sangat besar dan runtuh dengan keras. Han Jien berlumuran darah, dan segel giok dao surgawi yang dipegangnya erat-erat juga berlumuran darah. Di atas kepalanya, sesosok hantu besar muncul, seekor naga biru raksasa. Naga biru itu meraung ke langit dan melotot marah ke arah lelaki tua itu. Bangau putih bersayap 4 di kaki lelaki tua itu telah menutup matanya dan gemetar hebat. Jika bukan karena kendali lelaki tua itu, ia pasti sudah berbalik dan melarikan diri sejak lama. Inilah ketakutan alamiah yang dirasakan binatang iblis tingkat rendah saat mereka melihat binatang iblis tingkat tinggi. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tunduk dan memperlihatkan kelemahan. Melihat sosok ilusi itu, lelaki tua itu merasa seperti tersengat listrik, kehilangan kemampuan bergerak. Setelah itu, ia tersadar kembali, menarik napas dalam-dalam, dan bergumam, naga biru. Ini sebenarnya naga biru di antara binatang dewa kuno. Hahaha. Saat itu, alih-alih takut, matanya justru berbinar-binar saat ia menatap segel giok dao surgawi di tangan Han Jien dengan keserakahan di matanya. Lelaki tua itu tahu dalam hatinya bahwa kekuatan supernatural hantu naga azur itu luar biasa, dan ia bisa saja terluka parah atau terbunuh. Namun, daya tarik segel giok surgawi terlalu besar. Jika ia bisa mendapatkan harta ini, siapa di dunia ini yang akan menjadi tandingannya? Memikirkan hal ini, lelaki tua itu menjadi marah, mati. Bekukan bumi. Aura dingin menyerbu ke arahnya, tiba di hadapan Han Jien dalam sekejap mata. Hantu naga biru di atas kepala Han Jien terbang cepat, langsung menuju hawa dingin yang datang. Saat naga biru itu menyentuh hawa dingin, tiba-tiba ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengembuskan napas naga biru. Rasa dingin itu menghilang ke udara saat bersentuhan dengan napas naga. Naga biru itu melanjutkan momentumnya, terbang menuju lelaki tua itu sambil mengembuskan napas naganya. Melihat naga biru mendekat, burung bangau putih bersayap 4 itu dengan paksa melepaskan diri dari kendali lelaki tua itu dan terbang ke arah barat. Naga biru langit mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menggema di langit. Suara ini mengandung energi tak terbatas, dan semua binatang iblis dalam radius 1000 mil, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, bersujud di tanah, tubuh mereka gemetar hebat. Bangau putih bersayap 4, yang tadinya terbang, tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan terbang menuju naga biru langit. Orang tua itu terkejut dan buru-buru berteriak, "Berhenti! Berhenti!" Tak peduli seberapa keras ia berteriak, burung bangau putih bersayap 4 itu mengabaikan perintahnya dan terbang langsung menuju naga biru bagaikan seekor nengat yang terbang ke api. Naga azur membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan napas naga hijau dalam jumlah besar, terbang ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu menggertakkan gigi dan tiba-tiba melayang ke udara, nyaris menghindari hembusan napas sang naga. Hembusan napas itu mengenai bangau putih, dan dengan desisan lembut, tubuh bangau itu meleleh dengan cepat, bahkan tak tersisa tulangnya dalam sekejap mata. Melihat ini, dahi lelaki tua itu bermandikan keringat dingin. Seandainya ia selangkah lebih lambat, ia pasti akan bernasib sama seperti bangau itu. Wajah lelaki tua itu muram saat dia berlari maju dengan cepat. Di tanah, Han Jien tiba-tiba membuka matanya, membuat segel tangan, dan berteriak, teleportasi. Kilatan cahaya hijau muncul di tubuh naga azur, lalu menghilang, dan muncul kembali di hadapan lelaki tua itu sedetik berikutnya. Naga biru tiba-tiba membuka rahangnya, dan lelaki tua itu, yang terkejut, tertelan bulat-bulat. Setelah menelan lelaki tua itu, tepat ketika naga biru hendak mengunyah, hantu itu perlahan meredup dan akhirnya menghilang. Melihat lelaki tua itu lagi, ia berlumuran darah, wajahnya sepucat kertas. Ia tak habis pikir bagaimana hantu bisa memiliki serangan sekuat itu. Pria tua itu jatuh dari langit, tak lagi memiliki keberanian untuk kembali dan membunuh Han Jien. Ia buru-buru memanggil senjata ajaibnya dan terbang ke udara. Han Jien diam-diam menghela napas lega saat melihat lelaki tua itu pergi, tetapi ia tersandung dan hampir jatuh. Segel giok dao surgawi di tangannya kembali ke bentuk aslinya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, ia memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Di udara, kilatan cahaya abu-abu muncul, dan kucing naga cakar 9 muncul di hadapannya, lalu melayang di udara. Tiba-tiba,
Ia menggigit cakarnya, dan setetes darah esensi mengalir keluar. Kemudian, ia menyentuh darah esensi di depannya dan dengan cepat menggambar simbol aneh di udara. Kemudian, ia menyentuh simbol itu, dan simbol itu terbelah menjadi dua. Satu terbang menuju alisnya dan menghilang, sementara yang lain terbang menuju alis Han Jien. Han Jien merasakan hawa dingin di antara alisnya saat energi aneh memasuki kesadarannya dan menyatu dengannya. Sebelum ia sempat memahami apa yang coba dilakukan kucing naga cakar 9, pikirannya menjadi kosong, dan ia pun pingsan. Kucing naga cakar 9 itu bergoyang dan jatuh dari udara, mendarat di atas Han Jien, di mana ia juga pingsan. 3 hari kemudian, Han Jien terbangun dan melihat semua orang di sekitarnya. Tetapi Totoro Cakar 9 tidak terlihat. Ia pun bertanya, "Kemana perginya?" "Maksudmu anak kucing itu?" tanya Nalan Jingi. "Sudah hilang." Han Jien menegang dan meraih tangan wanita itu, lalu bertanya, "Kemana perginya?" Saat itu, ia juga bertanya-tanya ada apa dengan dirinya. Mengapa ia begitu menghargai Totoro Cakar 9? Nalan Jingi tertegun saat Han Jien memegang tangannya dan berkata, Kau menyakitiku." Han Jien segera melepaskan tangannya dan meminta maaf. "Maaf, ini salahku." Saat itu, kilatan cahaya abu-abu muncul di kejauhan, dan kucing naga cakar 9 tiba-tiba berlari mendekat, membawa ranting merah di mulutnya. Ranting itu dipenuhi buah, seluruhnya berwarna putih dan tembus cahaya, dan bentuk buahnya sangat mencolok, menyerupai bayi mungil. Melihat buah itu, Nalan Hai gemetar dan berseru, "Buah panjang umur." Nalan Jingi mengerutkan kening dan buru-buru bertanya, "Kakek, apa itu buah panjang umur?" Kilatan melintas di mata Han Jien, lalu dia memberi isyarat kepada kucing naga cakar 9, yang melompat ke pelukannya. Nalan Hai melirik buah panjang umur dan berkata perlahan, "Buah panjang umur adalah salah satu dari 3 keajaiban dunia. Mengonsumsi satu buah dapat memperpanjang umur seseorang hingga 1 tahun. Konon, buah panjang umur termasuk dalam resep pil panjang umur." Nalan Jingi menjulurkan lidahnya dengan kecewa dan berkata, "Hanya 1 tahun?" Mendengar ini, Nalan Hai merasa sedikit frustrasi, lalu tersenyum kecut dan berkata, "Meskipun umur 1 tahun tidaklah panjang, setiap hari sangatlah berharga bagi para kultivator." Tatapannya kemudian kembali tertuju pada buah panjang umur. Menambahkan, 1 buah panjang umur hanya dapat memperpanjang umur 1 tahun. Bagaimana jika kau mengonsumsi banyak? Lagi pula, jika kau tahu cara mengolah obat dan membuat pil panjang umur, 1 pil dapat memperpanjang umur 10 tahun. Raut terkejut terpancar di matanya. Ia tak menyangka kucing naga cakar 9 bisa mendapatkan buah yang begitu langka dan berharga. Han Jien mengambil pil panjang umur dan berkata, "Kamu juga harus meminumnya." Tanpa pikir panjang, Nalan Jingi segera memetik buah umur panjang dari dahan dan mulai mengunyahnya. Buah itu terasa dingin dan manis, meninggalkan rasa yang tertinggal. Matanya berbinar, dan ia berseru kegirangan, "Wah, ini lezat sekali. Ini makanan terlezat yang pernah kumakan." Sambil berbicara, ia meraih buah lain. Tetapi kemudian melihat Totoro Cakar 9 melotot marah, dan tangannya yang terulur pun berhenti. Wajah Nalan Hai menjadi gelap, dan dia segera menepis tangannya, mengepalkan tangannya dan berkata kepada Han Jien, "Maafkan aku." Dia bersikap tidak dewasa. "Siapa bilang aku tidak patuh?" Nalan Jingi hendak membalas ketika dia melihat kakek buyutnya benar-benar marah, dan suaranya semakin pelan hingga hampir tak terdengar. Bagaimana mungkin Nalan Hai tidak marah? Kucing naga bercakar 9 itu luar biasa kuat. Jika dia marah dan menyerang, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia mati. Han Jien tersenyum kecil dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu boleh memakannya jika kamu suka." Nalan Hai segera melambaikan tangannya, berkata, "Han Jien, kulihat kau kekurangan ki dan darah. Kau pasti telah menghabiskan banyak esensi dan darahmu dalam pertempuran itu. Kau harus mengambil buah umur panjang ini." Setelah itu, ia menarik Nalan Jingi ke samping. Nalan Hai adalah orang yang cerdas. Ia tahu beberapa hal bisa ditanyakan, dan beberapa hal tidak. Apapun cara yang digunakan Han Jien untuk mengusir monster tahap jiwa baru lahir, ia harus tetap diam. Setelah memakan buah panjang umur, Han Jien memimpin semua orang menuju lembah kabut. Kabut telah menghilang dari lembah, membuatnya tampak tak berbeda dari lembah biasa. Han Jien berkata kepada Nalan Hai, "Tempat ini sangat tersembunyi. Selama ada barisan di sekitar lembah, orang biasa tak akan bisa menemukan jalan ke sini." Nalan Hai melihat sekeliling, hatinya dipenuhi kegembiraan, dan berkata dengan penuh terima kasih, "Han Jien,